Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 329 versi baru. Ryan mengangguk ketika dia mengerti apa yang dimaksud Rowan. Kalina mengatakan bahwa para pangeran dan putri yang dapat dianggap sebagai kandidat sejati tahta harus berbakat dalam kultivasi dan kecerdasan. Itu agar kaisar atau permaisuri berikutnya akan memiliki kemampuan untuk menjalankan sebuah kerajaan. Apa yang kamu lakukan berhubungan dengan itu, kan? Rowan mengangguk. Iya, namun, itu bukan satu-satunya alasan mengapa saya melakukan itu. Lagi pula, itu belum pasti, jadi saya hanya mempersiapkan medan. Ryan tidak mempermasalahkannya. Setelah itu, dia memikirkan suatu masalah. Tunggu, untuk memerintah, seseorang perlu mendapatkan hak untuk melakukannya. Bahkan jika perang ini terjadi, bagaimana Anda akan menjadikan Kalina salah satu karakter yang memerintah? Rowan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Aku tidak perlu. Saya hanya perlu menjadi seorang komandan sendiri. Saya kemudian akan menyuruhnya menonton dan mengajarinya saat saya melakukan perintah. Oh, kalau begitu tidak apa-apa. Perang bukanlah sesuatu yang Anda mulai dalam satu hari. Selain itu, mereka tidak yakin apakah para ahli LAN akan menerimanya atau tidak. Karena itu, si kembar kembali ke sekte bersama Zuan dan Roman. Mereka tidak tahu berapa lama, jadi Ryan dan Rowan pergi keluar untuk melakukan hal-hal mereka sendiri. Ryan pergi bersama Roman, Zuan, dan Kentucky untuk memeriksa kerja sistem komunikasi. Router Formation versi 1.2 bekerja cukup baik setelah beberapa minggu pengujian, dan mereka hanya perlu melakukan beberapa penyesuaian. Droman juga membantu beberapa master formasi tingkat bawah mempelajari cara membangun formasi router. Berkat itu, formasi router mulai menyebar di antara kota-kota yang memiliki versi lama atau tidak sama sekali. Adapun pekerjaan pemasangan kabel, beberapa bulan telah berlalu. Dengan sekte yang memobilisasi pandai besi, ahli elemen tanah, dan ahli petir, lebih dari setengah wilayah mereka sudah terhubung seperti jaring. Tetap saja, mereka hanya menunggu penambahan formasi router sendiri. Sebanyak Droman mengajari orang lain cara membangunnya, formasi ini bukanlah sesuatu yang bisa dibuat hanya dalam beberapa jam. Lagi pula, setiap kota memiliki begitu banyak bangunan yang ingin mereka hubungkan. Kota-kota besar jelas membutuhkan formasi router yang lebih kompleks daripada yang lebih kecil. Anehnya, Ryan dan Roman tidak berada di dalam kota manapun saat ini. Sebagai gantinya, mereka berhenti di sebuah hub yang menghubungkan kabel utama beberapa kota sekaligus. Jadi itulah masalah kami saat ini. Kami mencegah kota-kota itu sendiri untuk saling campur tangan. Kami hanya perlu bekerja pada formasi router yang sekarang dapat mengelola semua kota bersama-sama. Droman mengangguk sambil melihat beberapa kabel yang datang dari beberapa arah. Meskipun tidak ada banyak kabel seperti kota-kota besar, masing-masing dari mereka membawa lebih banyak informasi daripada yang dihasilkan oleh kota manapun. Aku ingin tahu apakah formasi router dapat menyimpan begitu banyak informasi sekaligus. Ryan tampaknya tidak keberatan ketika dia menjawab. Tidak apa-apa. Untuk saat ini, yang perlu kita lakukan hanyalah membangun formasi router secara paralel. Setelah itu, kita menghubungkannya bersama untuk bekerja secara bersamaan. Tapi pertama-tama, jangan terlalu banyak terhubung sekaligus. 3. Untuk saat ini, bagus. Mulailah. Droman mengangguk saat dia berkata. Memang, 3 akan memberi kita gambaran apakah akan ada perjuangan atau tidak. Masalahnya adalah bahwa satu kota tidak dapat memaksa formasi router ke titik di mana ia tidak dapat menangani informasi. Karena itu, kami belum bisa menguji batasnya. Ryan setuju dengan Droma. Tepat. Siapa yang tahu? Mungkin kita meremehkan ciptaan kita sendiri, dan hanya satu yang bisa menangani semuanya. Pokoknya, mari kita mulai. Oh, benar. Saya juga mendapat ide baru untuk formasi router yang bisa kita tambahkan ke versi 1.3 nanti. Versi 1.3. Ryan mengangguk. Ini tentang pengiriman dan penerimaan sinyal. Kita bisa menambahkan aturan di mana formasi tidak akan melewatkan informasi yang tidak dibutuhkan kota tertentu. Seperti yang Anda tahu, formasi router hanya mengambil semua informasi dan mengaturnya, dalam antrian untuk mengirim mereka maju tanpa saling memukul. Pada versi 1.3, setiap hub seperti ini akan menyaring kode informasi. Misalnya,
Pesan yang dikirim ke Harvey City selalu diawali dengan kode F13. Dengan demikian, tidak ada reseptor formasi komunikasi yang bukan dari Harvey City yang akan menampilkan pesan bahwa kode sinyal. Droman segera mengerti saat matanya berbinar. Begitu kita melakukan proses penyaringan di hub formasi router, mereka hanya akan mengirim informasi kode F13 melalui kabel yang terhubung ke Harvey City. Itu akan mengurangi beban kabel dan formasi router berkali-kali sejak mereka menang, tidak perlu menjaga sinyal yang tidak ada hubungannya dengan mereka. Ryan sangat menyukai bagaimana Droman selalu bersemangat dengan setiap ide baru. Hahaha, tepat. Tetap saja, Tuan, ini tidak sesederhana itu. Kita juga membutuhkan rencana darurat. Jika tidak, sistem komunikasi seperti web akan kehilangan sebagian besar efektivitasnya. Ketertarikan Droman terguncang sekali lagi saat dia melihat ke arah Ryan. Apa maksudmu? Ryan kemudian menjelaskan. Misalkan kita mengubah formasi router untuk menyaring kode F13 dari Harvey City. Sekarang hub formasi router hanya akan mengirimkan sinyal ini melalui kabel yang ditujukan ke Harvey City. Namun, bagaimana jika seseorang memotong kabel yang digunakan untuk menyampaikan pesan itu ke Harvey? Bukankah tidak mungkin untuk terhubung ke Harvey? Droman harus mengakui bahwa Ryan benar. Itu benar. Tetapi jika itu masalahnya, bukankah lebih baik untuk tidak menambahkan kemampuan penyaringan ini ke formasi router? Ryan menggelengkan kepalanya. Saya mengerti apa maksud guru. Jika tidak ada layar, formasi router akan mengirimkan sinyal melalui semua kabel dalam urutan yang benar untuk tidak mencampur-adukkan sinyal lain. Karena kami memiliki sistem komunikasi seperti web, Harvey City akan menerima sinyal F13 melalui rute yang berbeda, kan? Droman mengangguk dan menunggu Ryan melanjutkan. Disitulah versi 1.4 akan ikut bermain. Drom tercengang. Versi 1.4. Bukankah kita baru saja membicarakan versi 1.3? Ryan tersenyum saat menjelaskan. Versi 1.3 yang akan melakukan screening. Versi 1.4 akan melakukan screening yang sama tetapi akan memiliki kontingensi plan yang saya ceritakan sebelumnya. Pada versi 1.4, yang akan diubah bukanlah formasi router tetapi formasi komunikasi. Saya suka menyebutnya, Answer Protocol. Droman menjadi semakin bingung ketika dia bertanya. Protokol jawaban. Ryan tersenyum sebelum melanjutkan. Protokol jawaban sangat lugas dan sekaligus sangat rumit. Sederhananya, formasi komunikasi pengirim akan membutuhkan jawaban dari formasi komunikasi yang akan menerima sinyal. Pikirkan seperti ini, formasi komunikasi di Harvey City menerima sinyal dengan kode F13. Kemudian akan mengirim jawaban otomatis kembali ke pengirim, "Hei, saya mendapat sinyal Anda." Begitu formasi komunikasi yang mengirim pesan pertama kali mendapatkan jawaban ini, ia akan mengabaikannya karena terus mengerjakan tugas lainnya. Namun, jika tidak menerima jawaban ini, ia akan mengubah rute dan mencoba lagi. Petik 2. Droman merasa bingung. Tunggu, bukankah itu sama persis dengan yang sudah dilakukan oleh formasi komunikasi? Tidak? Tunggu, begitu, jadi itu yang kamu maksud dengan perubahan itu. Ryan tersenyum. Sepertinya guru mengerti apa perbedaan dari formasi komunikasi sebelumnya. Itu benar. Triknya di sini adalah bagaimana formasi komunikasi akan bertindak setelah tidak menerima jawaban. Kemudian ia akan mencoba mengirim pesan itu sekali lagi, tapi ini waktu, itu akan mengirim kode ke formasi router yang memberi tahu mereka, rute pertama gagal, coba rute lain. Misalnya, F13 adalah kode untuk sinyal pergi ke Harvey City. Kita bisa meletakkan kode lain di depannya yang hanya akan dipahami oleh formasi router, bukan yang komunikasi. Katakanlah, 404F13 tanda pagar tanda pagar tanda pagar. Router pertama formasi akan segera memahami bahwa rute pertama yang dicoba digunakan tidak berhasil, sehingga akan mencoba yang lain, formasi komunikasi kemudian akan menunggu jawaban sekali lagi, jika gagal lagi, ia akan meminta formasi router untuk mencoba yang lain, rute. Proses mencoba rute yang berbeda ini akan terus terjadi sampai mendapat jawaban. Droman mengangguk dengan ekspresi puas saat dia mengucapkannya. Memang akan mengurangi beban di formasi router beberapa kali karena sebagian besar kabel tidak akan digunakan untuk melewatkan sinyal tertentu. Namun, ada masalah lain. Bagaimana jika semua rute ke Harvey City telah terputus?
Mengirim sistem komunikasi terus mencoba mengirim sinyal tanpa henti. Itu mungkin akan menjadi beban pada akhirnya juga. Ryan menggelengkan kepalanya. Itu bagian yang paling mudah untuk diperbaiki. Kita hanya perlu membuat batasan yang mengatakan bahwa formasi komunikasi hanya dapat mencoba 10 hingga 100 kali. Jika tujuan tidak menjawab, formasi pengirim akan menyerah dan kemudian memperingatkan pengirim melalui formasinya, menunjukkan bahwa tidak mungkin mencapai kota Harefi. Droman langsung menyukai gagasan itu. Bagus sekali. Dengan begitu, kami bahkan bisa mengetahui jika ada masalah di jaringan kami dan mengirim seseorang untuk memeriksa apa yang terjadi. Kami akan membunuh 2 burung dengan 1 batu. Ryan mengangguk. Tepat. Namun, pertama-tama kita harus mengerjakan versi 1.3, dan saya yakin Penatua Droman tahu betapa rumitnya itu. Droman sama sekali tidak mempermasalahkannya. Siapa yang peduli? Ayo kita lakukan. Namun, Ryan menghentikannya. Dia kemudian berkata, belum. Pertama, mari kita pastikan versi 1.2 berfungsi dengan baik dan kemudian mempresentasikannya ke keluarga kekaisaran. Versi 1.3, dan terutama 1.4, akan memakan waktu terlalu lama untuk dikembangkan. Kami membutuhkan kekaisaran untuk mulai bekerja menyebarkan versi 1.2 ke nanti menerima peningkatan lebih mudah. Lagi pula, Ryan kemudian tersenyum. Kami membutuhkan mereka untuk membeli Lightning Bats kami. Hahaha. Droman terkejut dan mulai tertawa terbahak-bahak juga. Hahaha, benar, kita memang membutuhkan mereka untuk melakukan itu. Bab 330 harus segera dimulai. Sementara Droman dan Ryan dengan rakus memikirkan sejumlah besar batu roh yang akan diterima sekte tersebut, Rowan sekali lagi kembali ke bagian anggrek biru. Namun, Malaka dan Kalina tidak ada kali ini karena mereka pergi misi bersama. Karena itu, dia menghabiskan jam pelatihannya dengan menggertak, membantu Julio dan yang lainnya. Setelah selesai, dia kembali dan mulai berkultivasi. Oh, Anda sudah berkultivasi. Orang yang berbicara dengannya adalah Ryan. Berkat peningkatan terakhir dari Soul Connection, jangkauan komunikasi mereka diperpanjang hingga 3.000 km. Droman dan Ryan kebetulan berada di dalam jangkauan. Cacing tua pergi ke tempat lain. Selain itu, saya telah mencapai hambatan dari apa yang dapat saya lakukan dengan alkimia saat ini. Untuk membuat peak level pills, saya harus setidaknya berada di Core dan Soul Fusion Realm. Ryan sudah mengharapkan itu. Level pekerjaan sampingan dibagi dengan cara yang sama. Dia harus menjadi pembudidaya inti dan jiwa Fusion Realm jika dia ingin menempa peralatan tingkat puncak bumi. Itu adalah cara yang lebih mudah untuk memisahkan level karena bisa dilakukan bersamaan dengan kultivasi. Jadi begitu. Saya belum selesai dengan Droman dan formasi di sini, jadi saya tidak bisa duduk untuk berkultivasi sekarang. Namun, saya harus kembali ke sekte dalam 3 hari ke depan atau lebih. Ngomong-ngomong, apakah kamu menerima informasi tentang kemungkinan perang melawan Kasen ini? Rowan mengangguk. Iya, Penatua Tyria dan Juvian masih ada di hutan jiran, mengawasi para ahli LAN. Pria Saint Realm bernama Fuka itu pernah mampir sekali untuk melaporkan apa yang dia temukan sejauh ini, dan sepertinya mereka mengkonfirmasi bahwa situasinya seperti yang dikatakan Zuan kepada mereka. Setelah itu, Fuka pergi lagi dan melanjutkan penyelidikan mereka. Tetap saja, semuanya menunjukkan awal dari perang ini untuk menaklukkan bagian dari Kasen. Ryan mengangguk, tidak terlalu terkejut dengan itu. Zuan telah menyebutkan sebelumnya bahwa dia tidak berbohong ketika dia menjelaskan semuanya kepada warga LAN. Hanya masalah waktu sampai mereka memastikan bahwa ini memang pilihan terbaik mereka. Bagaimana dengan kekuatan lain? Saya ragu bahwa negara Jialin adalah satu-satunya yang memperhatikan apa yang terjadi di hutan jiran. Rowan langsung menjawab, benar, para ahli di alam baru lahir jiwa dan transformasi jiwa Jialin mengunci inti hutan jiran. Kultivator tingkat rendah tidak bisa mendekat saat ini. Namun, negara-negara sekitarnya lainnya melihat peluang dan memutuskan untuk mengirim ahli tingkat tinggi mereka sendiri untuk menyelidiki. Tidak butuh waktu lama sampai berita bahwa sekelompok ahli telah muncul di negara kita. Untungnya, tidak ada yang tahu siapa mereka atau dari mana mereka berasal. Secara alami, mereka tidak tahu apakah para ahli itu adalah musuh atau sekutu Jialin. Namun, mereka mulai meningkatkan penjaga mereka karena lebih banyak ahli Jialin berarti berita buruk bagi pihak mereka.
Ryan setuju dengan Rowan. Itu masuk akal, tapi itu juga tidak masalah. Penatua Zuan dan sekte lainnya sudah mempertimbangkan hal-hal itu. Lagi pula, begitu perang dimulai, mereka semua akan menemukan tentang para ahli Lan itu. Satu-satunya hal yang perlu kita perhatikan adalah Kasen sendiri jika mereka memutuskan untuk membangun pertahanan sebelum perang dimulai. Rowan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Itu tidak masalah. Lagi pula, perbatasannya terlalu besar. Tidak ada cara untuk membangun sesuatu yang berarti sejauh itu. Mereka akan membutuhkan bantuan negara lain jika mereka ingin melakukan itu. Sayangnya bagi mereka, sepertinya Kasen tidak memiliki sekutu sejauh yang kita tahu. Yah, hal yang sama dapat dikatakan pada sebagian besar negara yang dekat dengan perbatasan kekaisaran, termasuk negara kita. Ryan hanya bisa menghela nafas. Ini agak menyedihkan, bukan begitu? Jika beberapa negara kecil hanya bersekutu satu sama lain, mereka akan jauh lebih aman, tetapi mereka tidak melakukannya. Rowan mendengus setelah mendengar itu. Sepertinya kamu belum mengerti bagaimana dunia ini bekerja. Masalahnya adalah sumber daya budidaya. Mereka ribuan kali lebih penting daripada sumber daya apapun yang dibutuhkan manusia di bumi. Bagaimanapun, mereka secara langsung terkait dengan rentang hidup mereka sendiri. Siapa yang tidak ingin hidup ratusan, jika tidak ribuan tahun? Jika mereka benar-benar membuat aliansi seperti itu, mereka tidak akan bisa saling menyerang. Tidak, itu akan lebih buruk dari itu. Aliansi itu tidak akan pernah menjadi aliansi yang nyata. Anda tidak akan pernah tahu kapan seseorang mungkin menusuk Anda dari belakang untuk merampok sumber daya negara Anda. Hanya kekuatan absolut yang dapat menjaga negara-negara di Teluk. Itulah yang telah dilakukan keluarga kekaisaran sejauh ini sampai-sampai semua 10 klan tidak berani memberontak melawannya, apalagi negara-negara lain di sekitarnya. Ryan hanya bisa bertanya, apakah mungkin untuk bersekutu bersama untuk menyerang negara lain? Dengan begitu, mereka tidak perlu menusuk diri mereka sendiri dari belakang dan masih mendapatkan sumber daya untuk semua orang. Tidak, karena jika Anda melakukan itu, negara-negara yang akan menjadi target juga akan saling bersekutu untuk bergerak melawan Anda. Ini hanya keadaan ketakutan. Jika negara itu diambil oleh aliansi, kita mungkin yang berikutnya. Hanya ketika keuntungan bersama melampaui rasa takut akan ketidakpercayaan, aliansi akan muncul. Dalam hal ini, ketakutan akan ditaklukkan satu persatu atau janji keuntungan bagi si penyerang. Pada akhirnya, mereka akan sekali lagi mencapai jalan buntu yang sama. Karena itu masalahnya, mereka mungkin juga tetap netral. Rowan melanjutkan, tentu saja, saya tidak mengatakan bahwa tidak ada negara yang bersekutu di kekaisaran Sasamil kita. Selalu ada beberapa pengecualian untuk aturan. Mungkin mereka memiliki hubungan yang dalam, mungkin mereka melewati masa-masa sulit bersama, dan seterusnya. Bagaimanapun, tipe-tipe itu cukup langka di dunia seperti ini. Ryan mengangguk. Tetap saja, saya tidak berpikir keadaan seperti itu akan berlanjut terlalu lama. Pada akhirnya, akan jauh lebih sulit untuk memulai perang seperti yang ingin kita lakukan ini. Rowan setuju dengan Ryan. Sepertinya kamu setidaknya mengerti perbuatanmu sendiri. Memang, sistem komunikasi kemungkinan besar akan mengurangi jumlah perang baru lebih dari 90% setelah menyebar ke seluruh kekaisaran. Lagi pula, akan menjadi jauh lebih sulit untuk melakukan operasi ketika pihak musuh memiliki komunikasi yang konstan. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang akan terjadi jauh di masa depan. Mungkin kita sudah meninggalkan kekaisaran ini ketika situasinya mencapai titik ini. Ryan merenung sedikit sebelum mengalihkan perhatiannya ke alam permata jiwa. Sister Orb, apakah lebih sedikit perang akan mengurangi perubahan takdir? Atau malah dianggap sebagai perubahan besar? Tentu saja, itu akan dianggap sebagai perubahan besar. Namun, jangan lupa bahwa setiap hal baru yang Anda lakukan untuk mendapatkan poin takdir memiliki batasannya sendiri. Sistem komunikasi pada akhirnya tidak akan memberi Anda poin takdir apapun meskipun perubahannya terus meningkat. Ryan mengangguk. Tidak apa-apa, kalau begitu. Ryan kemudian selesai berbicara dengan Rowan sebelum mengembalikan perhatiannya ke sistem komunikasi. Waktu terus berlalu. Ryan akhirnya kembali ke sekte 3 hari kemudian, di mana dia fokus pada pertarungan sekte dalam dan kultivasi dengan Rowan. 2 minggu berlalu ketika Malaka dan Kalina akhirnya kembali. Kalina secara khusus memilih misi di luar negeri, jadi mereka butuh waktu lama untuk kembali.
Apa yang terjadi pada kalian berdua? Ryan memandangi dua gadis yang dipenuhi luka di tubuh mereka. Bukankah Roan mengatakan bahwa kita harus memiliki pengalaman yang lebih berbahaya? Kami pergi ke Jave Country, di mana warisan telah ditemukan. Namun, itu hanya di tingkat core dan soul fusion realm, jadi ahli jiwa baru lahir tetap berada di luar. Tetap saja, banyak pembudidaya inti formasi realm pergi ke sana juga. Bahkan beberapa pembudidaya inti dan jiwa fusion muncul. Malaka tersenyum pahit saat dia melanjutkan di mana Kalina tinggalkan. Itu mengerikan. Orang-orang Jave cukup sering menargetkan mereka yang datang dari luar. Kalina dan aku jelas dipilih beberapa kali. Ryan menepuk kepala Malaka, tahu bahwa dia mungkin tidak bisa menahan diri dan harus membunuh. Tidak perlu terlalu memikirkannya. Dalam situasi seperti itu, nyawamu jelas lebih penting daripada musuhmu. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik, Malaka. Energi cahaya terakumulasi di tangan Ryan, dan dia menyembuhkan luka yang tersisa di tubuh Malaka. Meskipun dia tahu dia bisa melakukannya, Malaka tetap tidak suka melakukannya. Namun, dia segera menyadari seseorang menunjukkan ekspresi cemburu di sampingnya. Karena harga dirinya, dia tidak mengatakan apa-apa. Hahaha. Ryan juga menepuk kepala Kalina. Tentu saja, Kalina juga melakukannya dengan sangat baik. Kamu mungkin harus melindungi Malaka, yang memiliki kultivasi lebih rendah dari milikmu, beberapa kali, kan? Kalina akhirnya tersenyum sambil mengangguk. Tapi dia juga menyelamatkanku. Tiba-tiba, Roan muncul di sana ketika dia melihat kedua gadis itu. Sense spiritualnya kemudian memasuki tubuh mereka sejenak sebelum dia mengangguk. Tidak terlalu buruk. Meskipun kalian berdua baru saja menerobos, kultivasi kalian tampaknya sudah cukup stabil. Malaka tersenyum sambil mengangguk penuh semangat. Tentu saja, kami jenius. Roan mengabaikan kata-kata Malaka yang tak tahu malu. Adapun Kalina, dia tampak jauh lebih bahagia daripada Malaka setelah mendengar pujian Roan. Ahem, saya mengikuti langkah-langkah yang Anda berikan kepada saya. Mereka sangat membantu saya selama kultivasi saya. Terima kasih. Roan mengangguk, sudah berharap sebanyak ini. Setelah itu, dia menatap Ryan. Selesaikan penyembuhan mereka berdua dan ikut aku. Kita perlu bicara tentang Kasen. Ryan terkejut mendengarnya. Apakah sudah waktunya? Roan mengangguk. Ya, ini akan segera dimulai. Bab 331 nyalakan. Kembali ke sekte, Roan pergi untuk berbicara dengan Julian, meminta posisi untuk memimpin beberapa kelompok. Biasanya, Julian bahkan tidak mau repot mendengar permintaan seperti itu. Namun, karena itu si kembar, dia masih memutuskan untuk memberi mereka kesempatan. Hanya saja dia perlu menguji Roan terlebih dahulu. Ada permainan perang yang mirip dengan catur, tetapi beberapa kali lebih rumit, yang disebut Siska. Itu hampir 20 kali lebih banyak bidak di setiap sisinya dibandingkan dengan permainan catur, dengan papan yang jelas beberapa kali lebih besar. Namun, ukuran papan tidak menjadi masalah bagi para pembudidaya. Bagaimanapun, mereka hanya bisa menyebarkan energi spiritual mereka untuk memindahkan potongan dan membuat gerakan mereka. Tujuan utamanya adalah untuk mengambil alih benteng musuh di sisi lain papan. Itu sering digunakan untuk menguji kecerdasan seseorang. Jelas, itu juga sempurna untuk melihat kemampuan mereka untuk memerintah juga. Aku belum pernah memainkan benda ini. Julian tidak terkejut dengan itu. Itu bukan masalah. Saya tidak mengharapkan Anda tiba-tiba menjadi seorang profesional di Siska. Saya hanya ingin melihat bagaimana kinerja Anda pada percobaan pertama Anda. Itu juga akan mencerminkan bagaimana Anda akan bereaksi dalam lingkungan acak seperti zona perang. Dengan cara tertentu, tidak mengetahui permainan adalah kondisi sempurna untuk melihat kemampuan Anda untuk memerintah. Roan mengangguk, tidak terlalu mempermasalahkannya. Julian kemudian memberikannya sebuah buklet dengan semua aturan mainnya. Roan dengan cepat menelusurinya beberapa kali sambil menggelengkan atau menganggukkan kepalanya dari waktu ke waktu. Sekitar 20 menit kemudian, dia menutup buku itu dan memberikannya kembali kepada Julian. Selesai. Selesai. Julian memandang Roan dengan ekspresi terkejut. Ada banyak aturan dan variasi yang dijelaskan di sana. Bukankah seharusnya kamu membutuhkan waktu lebih lama untuk membiasakannya? Roan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Mari kita mulai. Julian menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Dia sudah merasa Roan terlalu terburu-buru.
Itu bukan kualitas yang baik untuk seorang komandan. Ryan, yang juga hadir, dengan cepat mengambil buklet dari Julian. Baiklah, biarkan aku melihatnya juga. Sepertinya menyenangkan. Julian tidak keberatan ketika dia membawa Roan ke papan di ruangan lain. Oke, bagian hitam adalah milikmu. Yang putih milikku. Kamu dapat menempatkannya dalam urutan apapun yang kamu suka di sisimu kecuali untuk bidang tengah. Roan mengangguk. Aku sudah hafal semua aturannya. Mari kita mulai. Cara memposisikan bidak setiap orang bekerja secara bergiliran. Masing-masing pihak hanya bisa meletakkan satu bidak di setiap belokan. Itu akan mencegah mereka mengetahui bentuk akhir dari formasi musuh sebelumnya, membuat permainan lebih adil. Namun, Julian memperhatikan bahwa Roan tampaknya tidak mengikuti strategi tertentu. Dia menempatkan potongan-potongannya di papan dalam formasi yang sangat standar. Seolah-olah dia bahkan tidak memikirkannya. Tetap saja, Julian tidak mengeluh. Dia tidak berharap banyak dari Roan lagi. Dia akan segera menyelesaikannya untuk menunjukkan kepada Roan bahwa seni memerintah tidak sesederhana itu. Sementara itu, Ryan terus membaca buklet di samping, mencoba mengingat aturannya. Baiklah, mari kita mulai. Kamu bisa memindahkan potongan pertama. Roan tidak keberatan dan segera melakukan langkah pertamanya. Julian kemudian mengikuti dengan miliknya sendiri. Dan begitu saja, waktu mulai berlalu. Ketika keduanya sudah mencapai 100 langkah ke dalam game, Ryan akhirnya menutup bukletnya. Aku mengerti cara kerjanya sekarang. Dia dengan cepat melihat papan dan menganalisis posisinya. Kurasa aku tahu apa yang mereka coba lakukan. Julian tersenyum, tidak terlalu percaya bahwa Ryan tahu apa tujuannya. Sejauh ini, gerakan Roan sepertinya tidak mengesankan. Dia juga melakukan beberapa gerakan yang memudahkan Julian untuk bergerak maju dan menaklukkan wilayah. Akhirnya, itu mencapai titik di mana Roan sepertinya tidak memiliki peluang lagi. Baiklah, mari kita hentikan di sini dan mulai yang baru. Roan memandang Julian, bingung. Mengapa? Julian menunjuk ke papan sebelum berkata. Bukankah itu sudah jelas? Kamu tidak mungkin pulih dari ini. Ryan, yang ada di samping, menggelengkan kepalanya. Apa yang kamu katakan, Senior Julian? Tidak bisakah kamu melihat bahwa Roan sudah memenangkan pertempuran ini? Senyum Julian membeku saat dia menatap Ryan. Dia memenangkan pertempuran ini. Apa yang kamu bicarakan? Aku benar-benar mendominasi pihaknya. Roan juga menatap Ryan dengan ekspresi terkejut. Kau bisa melihat apa yang aku lakukan. Ryan mengangguk. Cukup banyak. 5 kekuatan utama Elder Julian telah terpikat ke dalam jebakan di mana mereka tidak dapat melarikan diri lagi. Dalam beberapa gerakan berikutnya, sisi kanannya akan runtuh sementara sisi kiri hanya akan mampu mempertahankan posisinya dengan putus asa. Namun, akan terlambat karena Anda akan mengambil benteng musuh sambil menghalangi sisi kiri Penatua Julian untuk bergabung dalam pertempuran sampai semuanya selesai. Roan tidak bisa tidak terkejut. Sejak kapan kamu pandai mengatur strategi? Atau mungkin Anda hanya pandai bermain game? Ryan merenung sedikit sebelum menjawab. Sekarang aku memikirkannya, aku tidak tahu. Itu hanya datang ke saya secara alami. Kemungkinan besar, ini adalah pengaruh dari koneksi jiwa kita. Ryan benar, Sister Orb berkata ketika mereka berbicara melalui koneksi jiwa mereka. Ini seperti bagaimana Roan dapat mengunci elemen cahaya di tubuhnya hampir sebaik Ryan. Ini adalah pengaruh kemahiran Roan yang memungkinkan dia untuk melakukannya. Tentu saja, baik itu kemampuan memerintah Roan atau kemampuan mengontrol elemen cahaya Ryan, kedua bakat Anda juga memainkan peran besar dalam hal ini. Yah, ini adalah hal yang baik untuk kalian berdua, jadi nikmati saja bantuan satu sama lain. Mata Ryan berbinar dan dengan cepat bertanya. Sister Orb, apakah ada cara untuk meningkatkan kemampuan ini? Tentu, kepentingan Ryan dan Roan terusik. Bagaimana? Peningkatan kasih sayang persaudaraan. Bagaimana kalau memulai dengan pelukan? Si kembar hampir pingsan. Seharusnya tidak perlu terburu-buru. Pembelajaran langkah demi langkah juga penting untuk mengkonsolidasikan pengetahuan kita. Roan langsung setuju. Tepat. Selain itu, jika kita memaksanya, kita mungkin mengembangkan beberapa masalah otak di masa depan. Mari kita tetap seperti ini, oke? Ryan mengangguk penuh semangat. Saat mereka mengucapkan kata-kata itu, mereka juga berpikir. Kasih sayang persaudaraan,
pantatmu. Aku lebih baik mati. Persetan denganmu. Kamu beruntung karena kamu jauh lebih kuat. Kalau tidak, aku akan menghancurkan bolamu menjadi dua. Sister Orb merasa sedikit kecewa. Oh, baiklah kalau begitu. Semua percakapan itu hanya memakan waktu 2 atau 3 detik melalui koneksi jiwa mereka, jadi Julian tidak memperhatikan apapun. Sebaliknya, dia lebih khawatir tentang apa yang baru saja dikatakan Ryan. Karena itu, dia mulai menganalisis medan perang, terutama sisi kanan. Ini, bagaimana kamu melakukannya tanpa aku sadari? Rowan memandang Julian dan menjawab seolah itu adalah sesuatu yang sederhana. Kepercayaan diri Anda yang berlebihan adalah poin utamanya. Saya hanya berpura-pura lemah dan memikat Anda ke dalam. Anda tidak pernah repot-repot menganggap saya serius bahkan sekali, jadi itu sangat mudah. Telinga Julian menjadi merah saat mendengar itu. Benar saja, Rowan tidak pernah repot-repot mengukur kata-katanya sama sekali. Ahem, mari kita lanjutkan pertempuran ini. Aku ingin melihat bagaimana akhirnya akan berkembang. Rowan tidak keberatan saat mereka terus bertarung. Benar saja, sisi Julian runtuh dengan cepat saat sisi kirinya terjebak oleh bidak Rowan. Pada akhirnya, kastil Julian jatuh tanpa banyak perlawanan. Yang aneh adalah bagaimana Julian memiliki lebih banyak bidak yang tersisa daripada Rowan, jadi kekalahannya cukup buruk. Tetap saja, Julian sangat terkejut dengan hal itu. Itu adalah pertama kalinya Rowan memainkan game ini, dan Julian bahkan pernah kalah dengan cara yang begitu mengerikan. Sekali lagi, aku akui aku sama sekali tidak mengharapkan apa-apa darimu. Kali ini, aku tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Ini akan menjadi ujian nyata dari kemampuan memerintahmu. Rowan mengangguk. Dia juga tidak menyukai pertempuran terakhir ini karena lawannya menahan diri. Keduanya dengan cepat mengatur ulang potongan-potongan di atas meja dan mulai menempatkannya satu per satu di posisi mereka setiap belokan. Awal permainan dengan cepat mengikuti tepat setelahnya. Namun, bagaimana aku kalah lebih cepat sekarang? Ryan, yang mengamati seluruh permainan, segera menjawab. Kamu menggunakan serangan menjepit antara sisi kanan dan kiri bidangmu. Namun, Rowan memposisikan bidaknya sedemikian rupa sehingga dia tidak akan kehilangan banyak dari mereka selama serangan itu. Masalahnya adalah ketika kamu menyelesaikan seranganmu, bidakmu dibiarkan rentan terhadap serangan counter pincer. Dia hanya mengalahkanmu dengan strategi yang sama seperti yang kamu coba untuk mengalahkannya. Rowan mengangguk. Dia benar. Kamu membuat langkah yang cukup brilian kali ini. Mungkin kamu ingin menghapus rasa malu karena kalah begitu menyedihkan terakhir kali. Sayang sekali kamu mengabaikan jebakan di kedua sisi. Tentu saja, aku memastikan untuk menyembunyikannya dengan baik, sehingga Anda tidak akan menyadarinya sebelum terlambat. Julian menggertakkan giginya sebelum berkata. Lagi. Rowan samar-samar tersenyum sambil mengangguk. Julian bertindak lebih hati-hati, kali ini memikirkan setiap gerakan. Alhasil, ini adalah pertandingan terlama yang mereka miliki sejauh ini. Sial baginya, hasilnya masih sama. Tidak peduli berapa kali Julian mencoba. Rowan selalu menemukan cara tercepat untuk memberikan pukulan fatal bagi pasukannya. Gaya bermain Rowan sama seperti gaya bertarungnya. Tipe yang mencari cara tercepat untuk membunuh lawan. Julian akhirnya mengakui bahwa dia bukan tandingan Rowan. Belum lagi Rowan menjadi lebih baik di setiap pertandingan. Tunggu di sini sebentar. Biarkan saya mengundang orang lain. Julian menyukai permainan itu, tetapi dia tahu bahwa dia tidak berbakat dalam hal itu. Dia memutuskan untuk memanggil orang lain sebagai gantinya. Begitu Julian pergi, Ryan pergi ke sisi lain papan. 1 minggu makanan penutup ibu. Tatapan Rowan menjadi dingin saat dia menjawab. Ayo. Bab 332 mengambil posisi. Setelah Julian meninggalkan ruangan, dia langsung menuju aula talisman. Di sana, dia langsung menuju ke lantai paling atas. Ketika dia tiba di sana, dia melihat 2 murid menjaga pintu kamar di belakang. Ketika para murid melihat Julian, mereka segera memberi hormat. Selamat datang, Penatua Julian. Apakah Anda di sini untuk menemui Tuan Kasih? Julian mengangguk. Ya, tolong beritahu Penatua Inti Kasih bahwa ini adalah masalah penting. Kedua murid itu segera mengangguk. Setelah itu, salah satu dari mereka memasuki ruangan sementara yang lain tetap di luar. Julian hanyalah penatua batin, sementara Kasih adalah penatua inti. Untuk menjadi penatua inti,
seseorang harus setidaknya berada di alam jiwa baru lahir, jadi statusnya pasti lebih tinggi dari Hulian. Setengah menit kemudian, murid yang telah memasuki ruangan itu kembali. Penatua Hulian, Anda bisa masuk. Hulian tersenyum saat membuka pintu dan memasuki ruangan. Di sana, dia melihat seorang wanita tua fokus pada selembar kertas di depannya yang hampir sebesar meja. Di samping, ada beberapa sumber daya budidaya, serta bahan tingkat tinggi lainnya. Dengan membuat beberapa kombinasi, dia bisa membuat berbagai jenis tinta yang digunakan untuk menggambar jimat itu. Tangan Cassie bergerak cepat namun tepat. Setiap pukulan tampak lebih seperti sebuah karya seni daripada yang terakhir. Akhirnya, dia menggambar pukulan terakhir. Segera setelah pukulan terakhir dilakukan, jimat itu terangkat ke udara dengan sendirinya. Selembar kertas juga mulai menyusut dengan cepat. Tiba-tiba, itu menjadi jimat seukuran telapak tangan yang bisa dengan mudah dibawa-bawa. Fiuh, akhirnya selesai. Cassie lalu menatap Hulian sambil tersenyum. Apa itu? Apakah Anda memerlukan bantuan dengan beberapa sumber lagi? Hulian menggelengkan kepalanya. Tidak, alasan saya datang ke sini tidak ada hubungannya dengan sumber daya. Sebaliknya, ini tentang Siska. Cassie terkejut mendengarnya. Oh, apakah kamu datang untuk bermain pertandingan denganku? Mengapa kamu tidak mengatakan itu sebelumnya? Ayo, kita bisa bermain di kamar di samping. Cassie dikenal dalam siklus tetua sebagai penatua yang santai. Dia jarang mengeluh tentang apapun dan menghabiskan sebagian besar waktunya mengelola aula talisman. Tapi selain itu, dia juga pemain Siska yang fantastis. Di sekte, hampir tidak ada yang bisa mengalahkannya. Jika perang benar-benar terjadi, tidak diragukan lagi bahwa dia akan bertanggung jawab atas strategi dengan Mia dan beberapa tetua yang lebih cerdas. Tidak, bukan aku yang akan bermain. Cassie berhenti berjalan dan melihat sekeliling. Tapi selain Hulian, dia tidak bisa melihat orang lain. Lalu siapa? Hulian kemudian menarik napas dalam-dalam dan mulai menjelaskan apa yang terjadi di rumahnya. Saat Cassie mendengar ceritanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat. Oh, itu cukup menarik. Si kembar itu benar-benar penuh kejutan. Mereka tidak hanya belajar Siska dengan sangat cepat, tapi mereka bahkan bisa mengalahkanmu pada percobaan pertama mereka. Hulian merasa agak malu. Yah, Ryan belum bermain denganku, jadi aku belum kalah darinya. Cassie tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Dia bisa tahu bagaimana Anda akan kalah 3 kali berturut-turut sebelum Anda sendiri bisa melakukannya. Jelas, dia bisa bermain di level yang jauh lebih tinggi dari Anda. Lagi pula, di mana mereka? Saya ingin melihat apa yang bisa mereka lakukan melawan saya. Hulian mengangguk, sudah mengharapkan reaksi ini. Mereka menunggu di kamar saya. Silakan ikuti saya, Penatua inti Cassie. Hulian dan Cassie kemudian kembali ke kamar Hulian. Tapi begitu mereka melangkah ke dalam ruangan, mereka merasakan hawa dingin di punggung mereka. Ada begitu banyak niat membunuh di udara sehingga bahkan mereka, yang tidak bisa melihatnya, setidaknya bisa merasakan kehadirannya. Tidak bagus. Si kembar. Hulian dan Cassie segera masuk ke kamar ketika si kembar seharusnya sudah menunggu. Namun, pertumpahan darah yang mereka tunggu tidak terjadi. Semua niat membunuh difokuskan pada kedua sisi papan. Apakah ada kebutuhan untuk tekanan ini? Mengapa saya merasa mereka akan saling membunuh? Nah, Cassie dan Hulian tidak jauh dari kebenaran. Jika taruhannya tidak spesifik untuk permainan Siska, seseorang mungkin sudah kehilangan akal. Cassie kemudian melangkah maju dan melihat ke lapangan di papan Siska. Namun, dia tidak tahu di level mana mereka bermain karena dia tidak tahu bagaimana mereka mencapai posisi itu. Tetap saja, Ryan dan Rowan terus bergerak satu demi satu. Saat pertandingan berlangsung, ekspresi Cassie berubah. Keduanya terus membangun dan menghancurkan jebakan yang rumit satu demi satu. Terkadang, Rowan mendapat keuntungan. Pada orang lain, Ryan menarik ke depan. Namun demikian, mereka selalu memiliki rencana darurat untuk kemungkinan kesalahan. Ini, monster macam apa yang kamu temukan, Hulian? Hulian tersenyum pahit sambil menggaruk kepalanya. Yah, kurasa fraksi besi dan darahku cukup beruntung, kan? Sama seimbangnya dengan pertandingan mereka, bidak mereka sendiri hilang satu demi satu. Cepat atau lambat, pemenang dan pecundang akan muncul. Persetan. Ryan tampak ketika Rowan akhirnya menembus pertahanannya dan mengepung kastilnya. Sejak saat itu,
Itu adalah pertarungan yang kalah. Akhirnya, ternak jatuh, dan Rowan meraih kemenangan. Ayo lakukan dari 3. Rowan mendengus sebagai tanggapan. Dalam mimpimu, makanan penutup ibu adalah milikku. Jika kamu tidak ingin mati, lebih baik kamu menjauh dari mereka. Ryan mendecakkan lidahnya. Pada akhirnya, Ryan tidak memiliki banyak pengalaman. Rowan telah melihat terlalu banyak pertempuran sehingga dia bahkan tidak bisa menghitungnya. Fakta bahwa Ryan bisa bertahan selama ini sudah merupakan keajaiban tersendiri. Akhirnya, Ryan melihat ke samping dan melihat Cassie. Oh, ini Penatua Cassie. Dia masih mengingatnya sejak Mia memanggil semua tetua untuk berbicara tentang sistem komunikasi. Hanya saja Ryan dan Cassie tidak pernah benar-benar berbicara satu sama lain. Cassie tersenyum ketika dia bertanya. Bisakah kamu minggir? Aku juga ingin menantang Rowan. Ryan menghela nafas dan mengangguk. Cassie dan Rowan kemudian memulai game Siska lainnya. Cassie, Ryan, dan Rowan kemudian berganti-ganti lawan sepanjang hari. Adapun Julian, dia hanya bisa menonton di samping, mencoba memahami sebagian besar gerakan dan tujuan mereka. Pada akhirnya, Rowan menyelesaikan semua pertandingan mereka dengan skor sempurna. Baik Ryan maupun Cassie tidak bisa mengalahkannya sekalipun. Adapun pertandingan antara Ryan dan Cassie, mereka cukup seimbang. Dari 16 pertandingan, Cassie mengambil 9 sementara Ryan mendapat 7. Cassie kemudian menghela nafas saat dia memberi tahu Julian. Silakan saja dan beri dia beberapa kelompok untuk diperintah. Jika saya bisa, saya akan meminta dia untuk mengurus setidaknya setengah dari pasukan sekte, tetapi yang lain tidak akan menerimanya. Tetap saja, beberapa kelompok di Yayasan Pendirian dan Alam Formasi Inti seharusnya tidak menjadi masalah. Julian mengangguk, puas. Kata-kata itu sangat berarti bagi seseorang yang juga bekerja dengan strategi seperti Cassie. Baiklah, Rowan, aku tidak bisa membuatmu mengendalikan banyak orang karena itu akan menimbulkan masalah dengan yang lain. Pertama-tama aku akan memberimu 10 tim dengan masing-masing 10 anggota, total 100 pembudidaya. Ketika perang dimulai, kamu akan bertanggung jawab atas gerakan dan strategi mereka. Namun, jika Anda terbukti pandai memerintah seperti saat Anda berada di Siska, kelompok di tangan Anda pada akhirnya akan meningkat. Jangan lupa, fraksi besi dan darah saya memberi penghargaan kepada mereka yang memasukkan usaha terbaik dan membawa hasil terbaik. Rowan tidak keberatan. 100 pembudidaya sekaligus sudah lebih baik dari yang dia harapkan. Julian kemudian menatap Ryan. Apakah kamu menginginkan posisi komando juga? Meskipun kamu tidak sebagus Rowan, kamu masih bisa bertarung melawan Penatua Inti Cassie. Ryan menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Tidak perlu. Aku tidak dalam mood untuk menjadi komandan untuk memulai. Aku lebih suka tinggal dengan balok es karena lebih aman. Julian mengangguk. Cassie kemudian memberikan tokennya kepadanya sehingga dia bisa memulai pengaturan. Akhirnya, Cassie memutuskan untuk mengucapkan selamat tinggal pada si kembar. Hari ini sangat menyenangkan. Jika kamu merasa bosan, datanglah ke Aula Talisman. Kita bisa bermain Siska sebanyak yang kamu mau. Ryan dan Rowan tidak mempermasalahkan itu dan mengangguk. Akhirnya, Cassie berbalik dan pergi. Saat dia menghilang di kejauhan, Ryan melihat Julian mengikutinya dari dekat. Oh, Penatua Julian, mungkinkah Anda tertarik pada Penatua Cassie? Julian tercengang ketika mendengar itu. Ahem, jangan bicara omong kosong. Cassie adalah Penatua Inti, sedangkan aku hanyalah Penatua Batin. Apa yang menarik? Ryan mengangkat bahu. Yah, kamu tidak akan pernah tahu jika kamu tidak mencoba, kan? Saat itulah Rowan meninggalkan rumah. Dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, jadi tidak perlu tinggal di sana lagi. Adapun pembicaraan romantis apapun yang mungkin dia lakukan dengan Julian, dia tidak peduli tentang itu. Ryan kemudian menatap Julian sebelum berkata, pokoknya, saya mendukung Anda, Penatua Julian. Jika Anda membutuhkan bantuan saya, beritahu saya. Ryan kemudian berlari keluar saat dia mengejar Rowan. Adapun Julian, dia hanya menggelengkan kepalanya sambil menutup pintu. Beberapa waktu kemudian, Rowan tiba di distrik Blue Orchid. Dia mengatakan bahwa dia ingin melihat Malaka, jadi tidak ada yang memikirkannya. Ketika mereka tiba di kamarnya, Kalina, atau lebih tepatnya, Ilya, juga ada di sana. Saat itulah dia mengirim pesan spiritual sense kepada Kalina. Baiklah, aku mendapat posisi komando.
Namun, Andalah yang akan memberi perintah. Selama beberapa hari ke depan, saya akan mengajari Anda semua yang saya bisa tentang itu. Rowan kemudian menunjukkan senyum dingin yang samar sebelum melanjutkan. Kau mengatakannya sebelumnya, calon kaisar atau permaisuri harus kuat dan cerdas, jadi sebaiknya kau bersiap-siap. Kalina sedikit gemetar saat melihat itu. Namun, dia mengertakkan gigi dan mengangguk. Baiklah. Bab 333 lewati waktu. 10 bulan kemudian, di suatu tempat jauh di dalam sisi selatan Kasen Country. Saat ini, Rowan berada di belakang gunung saat dia melihat peta di depannya. Di peta, dia memiliki posisi setiap kelompok pembudidaya dan levelnya. Mereka ditandai dengan potongan ukiran biru yang tampaknya berasal dari permainan catur. Di sisi lain, Rowan juga memiliki potongan yang serupa, tetapi dengan warna merah. Peta itu juga memiliki beberapa tanda lain dengan warna berbeda. Pertama, ia memiliki warna kuning yang mewakili kelompok pembudidaya dari 4 sekte lain atau keluarga kerajaan. Untuk tanda pinjaman, dia menggunakan warna coklat, ungu untuk jebakan, dan hitam untuk titik bahaya. Di sisi Roans, orang bisa melihat beberapa wajah yang dikenalnya seperti Ryan, Kalina, Malaka, dan Kentaki. Nah, Kentaki sedang tidur di sudut, lebih tepatnya. Namun, ada lebih banyak lagi yang baru diketahui si kembar nanti. Tiba-tiba, formasi komunikasi kecil bersinar saat aliran informasi muncul di depannya. Kelompok sekte Liang, Lontis, dan Waksai, kemungkinan dengan kultivasi yang bervariasi antara tahap akhir pendirian yayasan dan tahap tengah pembentukan inti. Bergerak melalui sektor 12 ke arah barat laut. Meminta pesanan mendesak. Rowan mengangguk ketika dia menggunakan energi spiritualnya untuk memindahkan potongan-potongan di peta. Sangat baik. Rowan kemudian menatap Kalina sebelum bertanya. Katakan, apa yang salah dengan pola ini? Apa yang mereka coba lakukan? Apa tindakan balasan untuk mencapai hasil terbaik dengan kerugian minimal? Apa akibatnya jika Anda kalah atau menang dalam pertukaran ini? Ryan tidak bisa membantu tetapi menanggapi. Apakah mereka tidak mencoba? Diam. Rowan memelototi Ryan. Baru saat itulah Ryan menyadari bahwa dia salah bicara. Ini seharusnya menjadi ujian bagi Kalina, bukan dia. Semua orang melihat itu dan sepertinya tidak terkejut melihat ini. Jelas, Rowan telah menanyakan pendapat Kalina tentang medan perang untuk waktu yang sangat lama. Kalina cukup ketakutan pada awalnya. Tetapi seiring berjalannya waktu, dia menjadi terbiasa jika Rowan bertanya kepadanya tentang apa yang harus dilakukan di medan perang. Tidak hanya itu, Rowan juga menghabiskan banyak waktu di luar pertempuran untuk mengajari Kalina seni perang. Ryan kebetulan ada di sekitar, jadi dia mendengarkan juga. Hal yang mengejutkan adalah bahwa Ryan tampaknya memahaminya jauh lebih baik daripada Kalina. Faktanya, dia tampaknya memahami ajaran Rowan lebih baik daripada orang lain. Itu bukan hanya karena koneksi jiwa di antara mereka berdua. Rowan harus mengakui bahwa Ryan sangat cepat dalam memahami hal-hal itu. Itu bukan hal yang buruk. Semakin baik Ryan memahami bagaimana strategi dan analisis perang bekerja, semakin baik bagi mereka berdua. Akhirnya, Kalina melihat secara mendalam semua posisi di peta, medan, pasukan sekutu dan musuh, serta zona bahaya. Dia memikirkan beberapa kemungkinan dan sedikit menggelengkan kepalanya dari waktu ke waktu. Tetap saja, hanya butuh beberapa lusin detik baginya untuk menemukan jawabannya. Mereka mencoba melingkari sektor 13 dan 9. Kemungkinan besar, mereka mengincar serangan menjepit kelompok 14, 16, dan 17. Rowan mengangguk. Tidak terlalu buruk. Sekarang, apa yang salah dengan pola yang mereka pilih? Mengapa tidak cukup baik? Kalina terus menggoreng otaknya saat dia fokus padanya. Ah, di sini, di zona bahaya dekat grup 14. Mereka tidak mengatur waktu serangan mereka dengan benar. Dukungan dari zona bahaya di mana jebakan mereka berada tidak akan mencapai efek maksimum yang mungkin. Rowan mengangguk lagi. Itu salah satu masalahnya. Apa yang berikutnya? Kalina terus melihat peta. Namun, dia mengalami kesulitan melihat di mana kesalahan lainnya ini. Dia kemudian melihat ke semua orang dan hampir menyerah ketika, tiba-tiba, dia melihat mata Ryan. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya mengalihkan fokusnya antara dia dan titik tertentu di peta. Kalina kemudian melihat jauh ke belakang ke garis musuh dan akhirnya menyadari masalah kedua. Menemukannya.
Hal ini halus, tetapi saya dapat mengatakan bahwa mereka juga mengandalkan mendukung kelompok tingkat budidaya yang lebih tinggi di sektor 7. Karena waktu yang salah, mereka tidak akan menerima bantuan yang tepat untuk melenyapkan kelompok pembudidaya kami. Kebanyakan kemungkinan, itu akan mengakibatkan beberapa pasukan kita melarikan diri dari penyergapan mereka. Tentu saja, hal-hal akan mengubah kelompok kita di sini yang bergabung dalam pertempuran nanti. Rowan memandang Kalina, yang membuatnya merasa kedinginan di punggungnya. Mungkinkah dia salah? Akhirnya, Rowan berbicara. Itu benar, namun, Rowan menamparkan bagian belakang kepala Ryan. Aduh. Kenapa kau melakukan itu? Rowan mendengus sebagai tanggapan. Apakah kamu bahkan perlu bertanya? Lain kali, lihat bagaimana aku menarik matamu keluar dari rongganya. Aku akan membuatnya sehingga elemen cahayamu tidak dapat memulihkannya lagi. Namun, Ryan tampaknya tidak peduli. Seolah-olah kamu akan melakukan itu. Mau mencobanya? Silakan, mari kita lihat. Keduanya baru saja akan saling memukul ketika mereka tiba-tiba mendengar batuk datang dari belakang. Kalian berdua, hentikan kekacauan ini. Kultivator kami masih di luar sana, menunggu perintah Anda. Orang yang berbicara kebetulan adalah Amanda. Untuk beberapa alasan, dia ditempatkan dalam kelompok yang sama dengan si kembar. Ryan dan Rowan kemudian tenang. Ngomong-ngomong, aku hanya sedikit mengarahkannya ke arah yang benar. Dia mengerti seluruh arti dari masalah ini segera setelah dia mengarahkan pandangannya ke sana. Bukankah kebijaksanaannya harus dipuji karena itu? Aku juga percaya dia akan cepat atau lambat temukan. Rowan segera menjawab, apa gunanya ini jika dia tidak bisa memahaminya sendiri? Rowan kemudian menatap Kalina, yang tampak malu karena dia mengandalkan bantuan Ryan untuk menemukan masalah itu. Apa yang sudah dilakukan sudah selesai. Bagaimanapun, Anda sering lupa untuk memperluas bidang penglihatan Anda karena betapa jarangnya pasukan yang jauh membuat perbedaan waktu yang singkat. Jangan hanya melihat di mana aksi itu terjadi. Pastikan bahwa seluruh medan perang selalu ada di dalam pikiranmu. Kalina segera mengangguk. Ya, Rowan kemudian menunjuk ke peta lagi sebelum bertanya. Selanjutnya, apa tindakan balasan terbaik? Kali ini, Kalina menjawab hampir seketika. Zona bahaya yang ingin mereka gunakan untuk melawan kita adalah pilihan terbaik. Mereka mungkin mengira kita tidak menyadari jebakan di tempat itu karena bagaimana mereka bergerak. Daripada mencoba menghindarinya, kita harus membuat kelompok kita mundur langsung ke dalamnya. Dengan menggunakan informasi yang kita miliki, kita dapat membuat masalah waktu di pihak mereka menjadi masalah yang lebih besar. Buat saja kelompok-kelompok itu berpura-pura bahwa mereka melarikan diri dan memasuki zona bahaya. Di sana, kita dapat menggunakan beberapa lokasi jebakan untuk keuntungan kita sendiri untuk menghilangkan bagian dari kekuatan mereka dan kemudian keluar dengan kerugian minimal. Akhirnya, ekspresi Rowan tampak sedikit melunak. Itu cukup bagus. Terakhir, apa dua kemungkinan akibatnya? Kalina menunjukkan wajah bahagia sejenak. Namun, dia dengan cepat mendapatkan kembali sikapnya dan mengembalikan perhatiannya ke peta. Kasus terburuk adalah hilangnya seluruh kelompok. Tentu saja, dampaknya paling terasa di sini, dan di sini. Kalina kemudian menunjuk ketiga bagian berbeda di peta, termasuk satu yang tampaknya cukup jauh dari tempat pertempuran akan terjadi. Dua kekuatan dekat membutuhkan jalan yang dilindungi kelompok kita sebagai penyangga, jadi kehilangannya akan memaksa mereka mundur sampai situasi terkendali. Adapun pasukan yang jauh, kelompok ke-24, yang tidak berada di bawah komando kita, akan kehilangan kesempatan menyerang. Bagaimanapun, bantuan yang ditunggu musuh akan meninggalkan celah di belakang garis pertahanan mereka sendiri. Namun, jika kelompok kita kalah, mereka mungkin perlu menawarkan dukungan ke zona yang hilang, sehingga mustahil untuk mewujudkan serangan mereka. Adapun akibat dari kemenangan, itu jelas akan sama dengan yang baru saja saya sebutkan. Grup ke-24 akan mampu menembus celah garis pertahanan, mungkin memberi kita kesempatan untuk mengambil kendali wilayah itu. Rowan setuju dengan Kalina. Itu cukup bagus. Kamu lupa tentang rantai pasokan dari belakang, tapi itu tidak akan menjadi masalah besar karena ada cukup waktu untuk mundur dengan perintah mendadak. Aku akan memberimu 7 dari 10 poin untuk analisis terakhir ini. Petik 2. Namun, Kalina sepertinya ingin mengatakan sesuatu.
Apakah kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, Ilya? Seperti yang bisa diingat, Kalina menggunakan nama palsu Ilya saat ini. Kalina kemudian menatap Kentaki, yang sedang tidur di sudut, sebelum berkata, jika Kentaki bisa terbang ke sana dan menggunakan pertahanannya untuk membantu kelompok, kemungkinan besar kita akan menyelamatkan lebih banyak pasukan kita. Lagi pula, kita tahu tentang zona bahaya dan jebakan, tapi tidak semuanya. Pertahanannya adalah selalu yang terbaik dalam situasi defensif seperti ini. Rowan mengangguk. Baiklah, suruh Nightingale di sini membangunkannya. Rowan kemudian berbalik dan memberikan perintahnya. Mulailah memancing musuh ke zona bahaya. Beritahu pasukan kita untuk mengingat, tujuan mereka adalah membuat celah untuk mundur dengan aman. Jika semuanya berjalan seperti yang diharapkan, kelompok musuh akan kehilangan lebih banyak dari kita dan masih memberikan kesempatan untuk tanggal 24 kelompok untuk menyerang. Kultivator lain yang dekat dengan formasi komunikasi segera menulis perintah dan mengirim pesan. Ryan kemudian menatap Kentaki sebelum berkata, lepaskan krakennya, maksudku, si ayam. Rowan sudah merasa ingin menangis. Bab 334 peristiwa sebelumnya. Semua orang menatap Ryan dengan ekspresi bingung. Siapa sih Kraken itu? Rowan kemudian menarik napas dalam-dalam sebelum berkata. Abaikan si idiot. Bersiaplah karena kita akan pergi juga. Setelah perang dimulai, Droman dan beberapa tetua lainnya bertugas menempatkan beberapa formasi komunikasi. Mereka membuatnya dengan cara yang hanya mereka yang tahu cara kerjanya. Berkat itu, informasi dengan cepat disampaikan melalui seluruh medan perang dengan cepat tanpa kebocoran. Jelas ada talisman transmisi pikiran, tetapi mereka tidak mampu menggunakan benda-benda itu untuk setiap gerakan di pihak musuh. Kali ini, cukup mudah dan cepat untuk membangun sistem khusus ini. Lagi pula, itu hanya akan melewati pesanan bolak-balik. Tidak ada cukup lalu lintas untuk membebani kabel. Mereka juga membuatnya dengan cara seperti web sehingga bahkan jika satu atau dua kabel terputus, komunikasi kemungkinan besar tidak akan berhenti. Negara Jialin sudah diharapkan untuk mendapatkan keuntungan dengan dorongan kekuatan dari para ahli kota Lan. Tetap saja, mereka tidak menyangka semuanya akan berjalan begitu lancar dengan penambahan sistem komunikasi. Kemampuan untuk dapat menyimpan laporan instan secara teratur sangat luar biasa. Itu juga secara tidak langsung membantu Ryan dan Rowan sejak poin takdir mulai mengalir lebih cepat ke sistem permata jiwa. Namun demikian, mereka menahan diri untuk tidak membeli apapun agar mereka bisa terbiasa dengan kekuatan mereka terlebih dahulu. Mereka berencana untuk menghabiskan poin setelah perang usai. Adapun bagaimana perang berlangsung sejauh ini, lebih dari setengah wilayah yang dibutuhkan sudah ditaklukkan. Jialin tidak mencoba untuk menaklukkan seluruh negeri, tetapi hanya sebagian saja, cukup bagi para ahli Lan untuk membangun kekuatan mereka sendiri. Mencoba menaklukkan seluruh Kasen Country bukanlah ide yang bagus. Bagaimanapun, negara lain mungkin menjadi takut bahwa ini akan mempengaruhi mereka juga. Misalnya, negara-negara yang perbatasannya terhubung ke Kasen tetapi tidak dengan Jialin. Siapa yang bisa menjamin bahwa Jialin tidak akan mencoba melakukan sesuatu begitu mereka mengkonsolidasikan aturan baru mereka di Kasen lama? Mereka akan dipaksa untuk menawarkan dukungan kepada Kasen untuk menghentikan hal itu terjadi. Itu sebabnya Zuan mengatakan bahwa ini bukan perang untuk mengambil alih suatu negara sejak awal, tetapi hanya sebagian kecil darinya. Semua sekte dan keluarga kerajaan juga menerima itu. Selama perang, negara-negara lain yang berbatasan dengan Jialin tetap membuka mata. Benar saja, itu seperti yang diharapkan semua orang. Begitu mereka mengira ada kesempatan, mereka juga menyerang Jialin, mencoba mendapatkan wilayah untuk diri mereka sendiri. Sial bagi mereka, Jialin sudah mengharapkan itu. Dengan Fuka, Nevere, dan beberapa pembudidaya alam transformasi jiwa tambahan dari Lan, mereka dapat menahan mereka. Bukannya Jialin benar-benar bisa melawan semua kekuatan itu sendirian. Hanya saja mereka harus membayar mahal agar mereka berhasil menaklukkan wilayah di Jialin. Dalam skenario terburuk, beberapa dari mereka bahkan mungkin kehilangan ahli Saint Realm sekte mereka sendiri. Tak satu pun dari mereka yang mau mencobanya. Kedua ahli Saint Realm ekstra itu benar-benar sumber daya terakhir yang diperlukan untuk membuat sesuatu seperti ini berhasil. Ketika perang dimulai, sistem poin prestasi juga dimulai. Lagi pula, bahkan pembudidaya sekte cukup egois,
apalagi pembudidaya gelandangan yang jauh lebih banyak di Jialin. Jika sekte ingin mereka mempertaruhkan nyawa untuk mendapatkan wilayah Kasen, hadiah yang setara dengan nyawa mereka harus ditawarkan. Sangat sedikit pembudidaya dalam perang ini seperti Rean dan Roan, yang tidak membutuhkan hadiah itu. Karena kebanyakan dari mereka tidak mendukung sekte atau keluarga kerajaan, sistem penghargaan ini sangat bermanfaat. Setiap sekte memiliki sistemnya sendiri, dan Dalamu tidak berbeda. Setidaknya setengah dari pembudidaya di kelompok Roan adalah orang luar yang datang untuk alasan yang sama. Orang sudah bisa membayangkan bagaimana perasaan mereka ketika mengetahui bahwa komandan mereka adalah seorang remaja. Namun, jika mereka ingin menerima sumber daya mereka, mereka harus mengikuti perintahnya. Bagian terburuk datang ketika Roan mulai menyerahkan masalah komando kepada Ilya, dan mereka benar untuk takut. Lagi pula, Ilya Kalina benar-benar membuat banyak keputusan buruk atau terlalu lama memutuskan apa yang harus dilakukan, memperburuk keadaan. Namun, entah kenapa, mereka tidak pernah mengalami kerugian yang berarti. Sebaliknya, mereka selalu muncul sebagai pemenang dalam pertempuran mereka. Tidak lama kemudian mereka mengerti bahwa itu semua berkat Rean dan Roan. Bahkan ketika Ilya mengacau, si kembar selalu memiliki rencana darurat untuk mendahului musuh. Seiring berjalannya waktu, mereka benar-benar mulai menghormati keduanya, terutama Roan karena sebagian besar pesanan datang darinya. Tentu saja, seiring berjalannya waktu, bakat Kalina sendiri melonjak. Dia mulai melakukan kesalahan yang lebih kecil dan lebih cepat mengenali medan perang. Dia hanya membutuhkan seseorang yang bisa mengajarinya dengan benar. Hal lain yang hadir dalam perang ini adalah sistem peringkat. Itu ditentukan melalui jumlah kultivator yang terbunuh, wilayah yang ditaklukkan, kemenangan pertempuran, dukungan, del. Pada awalnya, kelompok Roan tidak muncul terlalu banyak karena dia menghabiskan banyak waktu untuk melatih semua orang. Ya, Roan tidak langsung berperang begitu kelompoknya ditentukan. Sebagai gantinya, dia menciptakan beberapa formasi tempur yang harus mereka hafal. 3 bulan pertama perang dihabiskan di garis belakang. Mereka jarang maju untuk berperang. Bahkan ketika mereka melakukannya, itu bukan sesuatu yang berarti. Jelas, itu juga menimbulkan ketidakpuasan mereka yang datang untuk mendapatkan sumber daya. Namun situasi berubah 3 bulan kemudian. Pertempuran pertama mereka berantakan karena kurangnya pengalaman Kalina, tetapi formasi itu benar-benar menyelamatkan hidup mereka. Dengan dukungan tepat waktu dari Rean dan Roan, mereka mulai mengumpulkan satu demi satu kemenangan. 10 bulan kemudian, kelompok Roan naik peringkat. Atau lebih baik lagi, grup kematian melakukannya. Sangat sedikit kelompok yang masih bersaing melawan Roan. Last but not least, kelompok Roan juga bertambah besar seiring berjalannya waktu. Yang sebelumnya hanya sekitar 100 pembudidaya, kini telah meningkat menjadi total 300. Itu adalah pengakuan sekte dan keluarga kerajaan. Bahkan, kelompok Roan bahkan ditawari kelompok yang lebih besar, tetapi dia menolak. Dia ingin menggunakan yang ini untuk memastikan bahwa Kalina memahami semuanya dengan benar. Seperti yang bisa diduga, semua pembudidaya luar sekarang sangat bahagia. Jarang ada kerugian signifikan di pihak mereka saat mereka mengumpulkan sejumlah besar poin prestasi. Itu mencapai titik di mana banyak pembudidaya terus melamar untuk bergabung dengan kelompok kematian, tetapi terus menunggu. Lagi pula, karena jumlah kematiannya rendah, jumlah penggantinya juga sama. Tanda pisah. Kembali ke masa sekarang, Kentucky bangkit setelah Rean menelepon. Segera setelah itu, Rean melompat ke punggungnya dan terbang ke arah zona bahaya. Lagi pula, Kentucky masih belum bisa memenuhi perintah rumit seperti itu sendirian. Adapun sisanya, mereka akan pergi untuk pembersihan. Setidaknya ada 120 pembudidaya antara Yayasan Pendirian dan Realem formasi inti di pihak musuh. Setelah Rean dan Kentucky membantu mereka mundur, kami akan menutupi sisinya. Ingatlah untuk bekerja seperti yang saya katakan, dan kami harus bisa melakukannya, mencapai hasil yang jauh lebih besar dengan kerugian yang lebih kecil. Siapapun yang memecah formasi akan diganti. Roan lalu menatap Kalina. Ilya, hal yang sama seperti sebelumnya, kamu akan memimpin setengah dari kelompok. Jumlah kematian akan tergantung pada keputusanmu. Jika semua orang berjalan seperti yang diharapkan, kita harus bisa memberikan kerugian besar pada musuh. Kalina mengangguk dengan ekspresi tegas.
Roan tidak hanya mengajari Kalina tentang strategi perang. Dia masih perlu meningkatkan kekuatan tempurnya. Perang ini sempurna karena dia bisa membuatnya bertarung sambil memimpin kelompok pada saat yang sama. Berkat fakta bahwa Kentucky bisa terbang, Ryan tiba di zona bahaya dengan sangat cepat. Segera, mereka mulai menawarkan dukungan kepada kelompok mereka di sana. Kentucky benar-benar tangki daging. Tidak hanya pertahanannya yang sangat tinggi, tetapi dia sekarang bisa menyebarkan api putih dan hitamnya jauh-jauh. Kentucky sering menciptakan tembok api yang menghalangi jalan musuh sambil menahan serangan terfokus mereka di garis depan. Bahkan ketika Ryan berusaha sekuat tenaga, dia tidak bisa memberikan dukungan yang begitu luas. Ini juga membuktikan bahwa kolam energi spiritual Kentucky sangat besar, mungkin lebih besar daripada si kembar manapun. Benar saja, kelompok mereka mempertahankan formasi mereka sambil menggunakan jebakan musuh sendiri untuk menghalangi kemajuan mereka. Tiba-tiba, mata Ryan berbinar ketika dia melihat peluang untuk terobosan. Kentucky. Ryan kemudian menyampaikan pikirannya melalui sense spiritual. Dalam sekejap, Kentucky mengepakkan sayapnya dan melesat ke angkasa. Namun, dia hanya naik selama beberapa detik ketika tiba-tiba, dia mulai jatuh seperti meteor. Asteris ledakan. Segera, sebuah kawah besar muncul di tengah pasukan musuh. Gelombang kejut Kentucky's Fried Chicken Cannonball mengirim semua pembudidaya di yayasan pendirian terbang. Mereka yang terlambat bergerak menderita luka parah atau meninggal di tempat. Formasi panah, serang. Kelompok Ryan kemudian menyerbu ke barisan musuh, membantai semua orang di jalan mereka saat mereka melewatinya. Ryan kemudian memberikan pemikiran spiritual sense lainnya kepada Kentucky, yang segera melompat ke belakang formasi. Di sana, dia menggunakan api hitam putihnya untuk mempertahankan punggung mereka sementara kelompok itu mundur. Tentu saja, para pembudidaya kasen sangat marah melihat itu. Tidak hanya penyergapan gagal, tetapi mereka menderita kerugian besar selama serangan itu. Keuntungan jumlah mereka tidak membantu sama sekali. Setelah itu, mereka segera mulai mengejar kelompok Ryan. Ryan melihat ke belakang dengan energi spiritualnya dan tersenyum sebelum menggunakan koneksi jiwanya dengan Roan. Itu mereka datang. Bab 335 tidak berjuang sendiri. Roan menerima pesan Ryan dan segera menatap Kalina. Ayo pergi. Ingatlah untuk menjaga kecepatan yang sama. Segera setelah Anda melihat Kentucky terbang di langit, menyerang melalui sisi kanan dengan kelompok Anda sementara saya melakukan hal yang sama melalui kiri. Formasi dan hal-hal seperti itu akan terserah Anda untuk memutuskan. Kalina mengangguk. Baiklah. Ayo pergi. Segera setelah itu, dia menghilang di sisi kanan. Roan juga tidak membuang waktu dan membimbing kelompoknya ke kiri. Kelompok Ryan terus berlari selama 1 menit. Ryan kemudian merasakan kehadiran Roan melalui koneksi jiwa mereka dan segera memberi perintah kepada Kentucky. Segera setelah itu, Kentucky terbang di langit sambil terbakar dengan api putih dan hitam. Para pembudidaya dari Kasen segera berhenti, berpikir bahwa Kentucky akan menggunakan serangan yang sama lagi. Ayo, burung terkutuk. Kami siap untukmu sekarang. Mereka semua bersiap untuk menyerang dan menyerang Kentucky segera setelah dia menyerang mereka. Namun, Kentucky tetap di tempat yang sama. Saat itulah mereka melihat kelompok Ryan bergerak lebih jauh. Persetan, itu hanya pengalih perhatian. Kelompok Liko akan mengawasi Demon Beast. Kalian semua, kejar mereka. Semua orang segera melanjutkan pengejaran mereka. Namun, kelompok Ryan tiba-tiba berhenti dan berbalik. Entah dari mana, kelompok yang melarikan diri itu sekarang datang langsung ke arah mereka. Formasi Baji. Para pembudidaya di kelompok Ryan kemudian mengambil bentuk V terbalik dengan Ryan tepat di tengah. Mereka yang memiliki kemampuan pertahanan terbaik menyerang di depan sementara yang lainnya mengikuti di belakang. Kelompok Kasen terkejut sejenak. Mereka tidak idiot. Kelompok Ryan memiliki lebih sedikit pembudidaya. Jika mereka tiba-tiba memutuskan untuk menyerang, maka pasti ada yang tidak beres. Benar saja, 2 kelompok pembudidaya lagi segera muncul dari samping. Kalina memandang kelompok Roan di kejauhan dan segera mengerti apa yang diinginkannya. Formasi 3 garis. Buat tembok untuk mencegah musuh kabur. Roan melihat itu di sisi lain dan mengangguk dengan ekspresi puas. Formasi 3 garis. Kelompok Kasen dengan cepat melihat dirinya terkepung. Beberapa bahkan ingin buru-buru pergi dan meninggalkan semua orang.
Namun, itu hanya akan membuat mereka menjadi target yang lebih besar karena mereka dapat melihat beberapa kelompok kultivasi yang lebih kecil yang menunggu di belakang barisan musuh. Pemimpin Kasen kemudian menggertakkan giginya saat dia berkata, "Karena mereka ingin melawan kekuatan, ayo beri mereka itu. Semuanya, kekuatan penuh di depan. Gunakan semua keahlian terbaikmu dan hancurkan mereka." Pada akhirnya, kelompok Kasen ini masih lebih besar dari kelompok Rean saja. Hanya ketika dua kelompok yang lebih besar dari Roan dan Kalina bergabung dalam serangan, mereka berimbang. Karena kelompok Rean memiliki jumlah terkecil, orang tidak dapat menyalahkan Kasen karena mencoba membidiknya. Selain itu, berbeda dari Kalina dan Roan, tidak ada dukungan di belakang kelompok Rean. Rean melihat itu dan tersenyum. Ternyata kelompok Roan dan Kalina bukanlah penyerang utama. Faktanya adalah bahwa kultivasi tertinggi dan kekuatan serangan ada di dalam kelompok Rean. Dalam hal ini, Roan dan Kalina akan membentuk jalan sehingga formasi Baji Rean sekali lagi akan menyapu ke depan dengan kekuatan murni. Namun, itu belum semuanya. Semburan energi spiritual mulai keluar dari Rean saat dia mengangkat tangannya yang bebas ke udara. Tidak lama kemudian, semua elemen cahaya di sekitarnya mulai menyerangnya, terakumulasi tepat di atas tangannya menjadi bola raksasa energi keputihan. Siapapun dapat mengetahui bahwa Rean telah menghabiskan banyak energi spiritual hanya untuk melakukan itu, belum lagi waktu yang diperlukan. Untungnya, kelompoknya masih agak jauh dari musuh, yang memberinya waktu yang dibutuhkan. Saat kedua kelompok akan saling berbenturan. Gaya hidup, bentuk kelima, semburan aura ringan. Bola elemen cahaya benar-benar meledak. Pada saat yang sama, kelompok Roan dan Kalina menutupi mata mereka. Adapun kelompok musuh, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Tidak mungkin mereka akan menutup mata ketika lawan mereka berada tepat di depan mereka. Dikatakan demikian, mereka semua menjadi buta karena kecerahan ekstrim yang tiba-tiba. Tapi itu hanya efek samping dari formulir kelima Rean. Segera, elemen cahaya memasuki tubuh semua orang di sekitar Rean. Kekuatan tempur mereka, yang sudah menjadi yang tertinggi di antara ketiga kelompok mereka, melonjak. Itu keterampilan baru Rean. Dia sekarang bisa meningkatkan kekuatan tempur semua orang sekaligus. Tidak hanya itu, melalui kontrolnya terhadap elemen cahaya, dia juga dapat mencegahnya mempengaruhi musuh. Hanya sekutu yang menerima dorongan, sementara yang lain tidak melihat apa-apa selain ledakan kecerahan. Tentu saja, ada perbedaan yang signifikan dalam keterampilan ini dibandingkan dengan formulir pertama Rean, peningkatan. Enhancement skill jauh lebih kuat karena Rean langsung menyentuh tubuh teman-temannya. Itu juga bisa bertahan lebih dari 1 menit sekarang karena Rean berada di alam formasi inti. Adapun Light Aura Burst, peningkatan kekuatannya tidak setajam itu. Juga, peningkatan kekuatan hanya akan bertahan paling lama 15 hingga 20 detik. Namun, Rean bisa meningkatkan kekuatan serangan semua orang di dalam area efek. Dibandingkan dengan menyentuh setiap orang dan menggunakan bentuk kedua beberapa kali, Light Aura Burst jauh lebih praktis. Itu adalah skill yang dibuat untuk pertempuran skala besar. Kelompok Kalina dan Roan kemudian bentrok melawan kelompok Kasen, memotong jalan mundur. Bersamaan dengan itu, tentara Rean yang dikuatkan menyerang barisan musuh seperti kawanan kerbau. Di dunia kultivasi, bentrokan ini bahkan lebih menakutkan, dengan keterampilan terbang kemana-mana. Asteris boom, 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 asteris. Asteris dentang, 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 asteris. Asteris beralih, 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 asteris. Hati tertusuk, kepala terlempar, anggota badan jatuh kemana-mana. Itu benar-benar rumah jagal. Tidak ada yang indah dari pemandangan itu. Kalina dan Malaka, jelas, tidak menyukainya, tetapi mereka tidak berhenti. Ketika ada perang, orang-orang akan mati. Jika mereka menahan diri, mereka akan menjadi orang-orang yang tergeletak di tanah. Itu satu lagi tujuan Roan. Untuk mengajari dua gadis dan pembudidaya pria atau wanita naif lainnya di pasukan mereka bagaimana perang terlihat. Apakah suatu pihak akan muncul sebagai pemenang atau tidak, tidak masalah, mayat tetap akan ditinggalkan. Para pembudidaya Kasen yang pulih dari kebutaan melihat situasi dan segera mencoba melarikan diri melalui celah. Mereka tidak peduli lagi tentang apa yang akan terjadi pada anggota kelompok lainnya. Namun, Roan telah menyiapkan kelompok kecil yang terdiri dari 3 orang di belakang, terutama untuk saat-saat ini.
Mereka yang berhasil meninggalkan pengepungan akan segera menghadapi serangan para pembudidaya itu. Seluruh pertemuan itu tidak berlangsung lebih dari 1 menit. Pada akhirnya, hanya 10 atau lebih pembudidaya dengan budidaya yang lebih tinggi yang dapat melarikan diri setelah membayar harga yang lumayan. Namun, Rowan, Ryan, dan Kalina tahu bahwa itu belum berakhir. Saat itu, ketika Kalina datang dengan rencana penanggulangan terhadap serangan ini, mereka menemukan bahwa kelompok lain akan datang untuk memberikan dukungan. Di mata kelompok Kasen, pertempuran akan memakan waktu lebih lama dari hanya 1 menit, dan kelompok terakhir seharusnya tiba untuk memberikan pukulan terakhir. Rowan kemudian menatap Kalina, artinya jelas. Tepat setelah itu, Kalina menerima pesan sense spiritualnya. Memikirkan, apa langkah selanjutnya? Di mana kita? Bagaimana Anda harus bereaksi? Haruskah kita mundur? Apakah sekutu Anda masih dalam kondisi untuk bertarung? Menurut Anda berapa lama waktu yang dibutuhkan kelompok berikutnya untuk tiba? Mungkinkah mereka sudah tiba dan bersembunyi untuk menyerang kita? Berikan perintah. Saya harap Anda tidak melupakan seluruh situasi setelah pertempuran terakhir ini dimulai. Seorang komandan tidak pernah melupakan tugasnya. Jika Anda mengenal musuh dan mengenal diri sendiri, Anda tidak perlu takut akan hasil dari 100 pertempuran. Kalina tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan tekanan. Dia tidak melupakan tugasnya. Saat ketiga kelompok menyerang bersama, dia menjaga dirinya di belakang, hanya memberikan dukungan. Secara bersamaan, dia fokus pada waktu yang mereka habiskan untuk tiba di sini, memulai serangan, dan mengalahkan musuh. Di masa lalu, dia tidak bisa menyimpan begitu banyak hal dalam pikirannya pada saat yang bersamaan. Namun, itu berbeda sekarang. Selain itu, jauh di lubuk hatinya, dia ingin Rowan mengenali keahliannya lebih dari apapun. Ryan, di sisi lain, tidak bisa menahan tawa secara mental. Saya tidak tahu bahwa Anda membaca seni perang. Rowan menggelengkan kepalanya. Aku tidak. Saya kebetulan telah mengirim orang yang menulis risalah itu ke jalur reinkarnasi. Ketika informasinya memasuki pikiran saya sehingga saya bisa melakukan pekerjaan saya, kalimat khusus ini muncul beberapa kali. Saya harus mengakui bahwa itu cukup bagus. Ryan tercengang. Benar saja, kematian sudah sangat tua. Kalina tidak mendengar percakapan itu, tentu saja. Kondisi kelompok kami masih bagus. Mengingat tempat dan waktu yang kami habiskan untuk menyelesaikan ini, kelompok musuh terakhir harus berjarak 2 hingga 3 menit dari posisi kami. Namun, ada kemungkinan besar bahwa para pembudidaya yang melarikan diri akan beritahu mereka dalam waktu dekat. Jika mereka menyerang kita, tidak akan ada cukup waktu untuk membangun penyergapan. Tetap saja, grup ke-24 yang sedang menunggu kesempatan menyerang tidak akan bisa menyerang melalui celah yang ditinggalkan oleh grup ini. Bagaimanapun, mereka akan mundur saat mereka melihat bahwa kita tidak ada di sini lagi. Pilihan terbaik adalah bergerilya, peperangan yang memprioritaskan pengurangan kerugian, cukup untuk menahan grup ini di sini. Itu akan menciptakan peluang sempurna untuk grup ke-24. Kalina lalu menatap Rowan. Grup ke-24 berada di bawah komando Laville. Apa menurutmu dia akan melihat perubahan ini? Rowan tersenyum tipis. Dia akan melakukannya. Aku sudah mengirim seseorang untuk memberitahunya apa yang akan terjadi. Rowan lalu menatap Kalina. Pikiran bagus. Kamu bisa melanjutkan. Kalina tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan ledakan kebahagiaan. Sangat jarang bagi Rowan untuk tidak menunjukkan kesalahan apapun. Namun, semua orang segera melihat ekspresi cerahnya dan memberinya beberapa senyuman penuh arti. Kalina yang malang segera menjadi semerah tomat. Tiba-tiba, Malaka bergumam di telinganya. Aku tidak keberatan menyerahkan saudaraku jika itu kamu. Benar saja, Malaka mungkin bertingkah seperti anak manja, tapi dia tidak bodoh. Diam. Kalina kemudian segera mengganti topik pembicaraan. Perhatikan, asumsikan formasi eselon. Kami akan menyerang ke depan sampai musuh memperhatikan kami. Setelah itu, ubah menjadi formasi center peel dan mundur sambil tetap memperhatikan musuh. Semua orang mengangguk saat mereka mengambil posisi dan berbaris ke depan. Bab 336 menyelesaikan pertempuran. Seperti yang disebutkan Kalina, kelompok mereka dengan cepat bertemu dengan kelompok musuh. Bukan hanya itu, tapi ukurannya sama dengan milik mereka. Namun, mereka tidak punya niat untuk menang atau kalah, hanya menyeretnya keluar selama mungkin. Dengan Ryan dan Rowan,
kerugian dikurangi seminimal mungkin. Lagi pula, Ryan dan Rowan bisa menggunakan keterampilan pemulihan instan. Hanya saja Rowan tidak sebaik Ryan, jadi mereka memisahkan pekerjaan mereka. Ryan fokus pada cedera yang paling parah, sementara Rowan mengurus sisanya. Kelompok musuh mereka tidak butuh waktu lama untuk menyadari bahwa kelompok Rowan menahan mereka. Secara alami, mereka mencoba meningkatkan kekuatan serangan mereka, tetapi itu tidak banyak berguna. Akhirnya, pemimpin mereka memutuskan untuk mundur karena mereka masuk terlalu dalam ke wilayah tentara Jialin. Sayangnya, kelompok Rowan tidak membiarkan mereka melakukannya. Begitu mereka mulai mundur, Kalina akan memberi perintah untuk mengubah formasi dan menyerang. Jika mereka memutuskan untuk membalas lagi, dia akan mengubah formasi menjadi pertahanan saat mundur. Pertempuran berlanjut seperti itu selama lebih dari 20 menit. Tidak ada pihak yang mengalami kerugian signifikan, terutama di pihak Rowan. Akhirnya tidak tahan lagi, pemimpin kelompok Kasen menggertakkan giginya sebelum memesan. Abaikan mereka, mundur ke garis belakang. Kita sudah terlalu lama berada di sini. Dia tidak punya pilihan karena kelompok Rowan terus disembuhkan karena si kembar. Meskipun perbedaannya kecil, itu akan terakumulasi seiring berjalannya waktu. Pada akhirnya, mereka akan kalah dalam pertempuran gesekan ini. Kalina sekali lagi mengubah formasi menjadi ofensif, tetapi musuh mereka masih mengabaikannya. Karena itu, yang lebih lambat akhirnya ditelan oleh unit Rowan. Rowan tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan senyum dingin yang samar ketika dia melihat itu. Seharusnya sudah waktunya. Tiba-tiba, kelompok lain muncul di depan unit Kasen. Apa? Siapa orang-orang ini? Kami memiliki mata di kelompok terdekat. Kenapa mereka muncul di sini? Persetan. Menyebar. Fokus untuk mundur. Abaikan yang lainnya. Jelas, kelompok itu tidak lain adalah unit ke-24, yang dipimpin oleh seorang kultivator bernama Lafile. Sebenarnya, itu hanya setengah dari kelompoknya. Setengah lainnya menyerbu ke celah yang ditinggalkan oleh kelompok Kasen ini, dengan cepat mengambil alih wilayah yang mereka pertahankan. Unit Lafile dengan mudah menaklukkan area tersebut, jadi dia segera mengirim setengah dari unitnya untuk memberikan dukungan kepada kelompok Rowan. Kalina juga tidak terlalu lambat. Pada saat dia melihat unit ke-24 di sisi lain, dia segera berubah menjadi serangan kekuatan penuh. Namun, Ryan bahkan lebih cepat. Gaya hidup, bentuk kelima, semburan aura ringan. Unit ke-24 berada di sisi lain kelompok Kasen, jadi Light Burst tidak mempengaruhi mereka sebanyak musuh. Namun, skill elemen cahaya Ryan memiliki jangkauan yang terbatas. Jika dia menyebar lebih jauh dari itu, efeknya tidak akan terlalu signifikan. Dikatakan demikian, hanya unitnya yang dikuatkan oleh Light Aura Burst. Unit ke-24 harus mengandalkan diri mereka sendiri. Yah, musuh sudah tidak punya keinginan untuk bertarung lagi, jadi itu tidak memperburuk keadaan untuk unit ke-24. Di bawah komando Kalina, unit mereka yang diperkuat dipisahkan menjadi beberapa kelompok yang lebih kecil. Mereka dengan cepat menyerbu ke dalam barisan musuh bersama dengan unit ke-24. Namun, unit ke-24 tidak dikendalikan oleh Rowan, Ryan, atau Kalina, sehingga mereka tidak dapat menampilkan organisasi yang sama. Meski begitu, sekitar setengah dari kelompok musuh masih lolos karena kelompok ke-24 gagal menahan mereka. Melihat yang lainnya kabur kemana-mana, Kalina segera menghentikan rombongan mereka. Berhenti. Jangan kejar mereka. Kumpulkan dan kumpulkan rampasannya. Ini adalah dunia kultivasi. Setiap pembudidaya yang berpartisipasi biasanya akan membawa batu roh dan peralatan mereka. Batu roh dapat digunakan untuk budidaya mereka sendiri sementara peralatan dapat digunakan sendiri atau dijual nanti. Ketika unit ke-24 melihat kelompok Rowan mengambil semuanya, mereka memutuskan untuk bergabung. Namun, pemimpin mereka segera menghentikan mereka. Jangan sentuh barang rampasannya. Salah satu anggota kelompoknya tidak bisa tidak bertanya. Mengapa? Kami juga membantu mereka dengan kemenangan ini. Kami memiliki hak untuk mengambil sebanyak yang mereka lakukan. Yang lain juga setuju dengannya. Namun, pemimpin mereka masih menggelengkan kepalanya. Satu-satunya alasan kami mendapatkan kemenangan ini adalah karena mereka membiarkan kami melakukannya. Unit kematianlah yang memberitahu kami tentang celah yang akan muncul di garis pertahanan musuh, memungkinkan kami untuk menaklukkan wilayah itu. Hanya imbalan dari mengambil alih area itu,
akan jauh lebih besar dari apa yang didapat kelompok mereka sekarang. Ayo pergi. Kita perlu menstabilkan wilayah itu sebelum Kasen Country mengorganisir kelompok lain untuk merebutnya kembali. Mata semua orang berbinar ketika mereka mendengar itu. Memang, itu adalah pencapaian besar untuk unit ke-24 mereka, yang dipimpin oleh Laville. Kirim seseorang ke formasi komunikasi terdekat. Beritahu markas besar bahwa kami membutuhkan unit lain untuk bergabung dengan kami dalam menahan wilayah yang baru diperoleh. Pastikan untuk menyatakan bahwa unit ke-24 yang menaklukkannya. Pemimpin mereka mungkin telah meninggalkan rampasan pertempuran ini ke unit Roan, tetapi dia pasti tidak akan membagikan hadiah dari area yang ditaklukkan. Kalina melihat orang-orang itu dengan cepat menghilang di kejauhan dan memandang Rean dan Roan. Apakah tidak apa-apa membiarkan mereka pergi seperti itu? Mereka pasti akan mengklaim seluruh kredit dari daerah yang ditaklukkan itu. Roan menggelengkan kepalanya. Biarkan mereka. Para tetua tidak sebodoh itu. Mereka akan segera mengerti bahwa unit Laville tidak mungkin menaklukkannya secara mandiri. Setelah itu terjadi, mereka akan menyelidiki dan mencari tahu mengapa itu terjadi. Kami akan menerima milik kami sendiri, berbagi ketika saatnya tiba. Malaka tidak bisa membantu tetapi mengatakan sebagai tanggapan. Tapi itu akan memakan waktu. Pada saat itu, tidak ada yang akan peduli lagi. Rean tersenyum sambil berkata, itulah yang sebenarnya diinginkan Roan. Baginya, sedikitnya perhatian yang kita dapatkan, semakin baik. Ini terkait langsung dengan jumlah kerugian yang akan diderita kelompok kita sendiri di masa depan, jadi ini adalah hal yang baik sebagai gantinya. Kalina dan Malaka mengangguk. Meskipun mereka berada di tengah perang, bukan berarti kedua gadis itu suka membunuh. Ayo kembali. Bab 337 Kesepakatan Kasen. Di sisi Kasen Country, salah satu komandan mereka baru saja menerima laporan kegagalan serangan, serta wilayah yang hilang. Kenapa para idiot ini menyerang unit kematian? Roan melakukan apa yang dia bisa untuk tidak menarik banyak perhatian. Namun, dengan sistem peringkat yang ada, itu tidak begitu efektif. Tentu saja, dalam jangka panjang, itu masih membuat perbedaan besar. Hanya setelah lebih dari 7 bulan unit kematian mulai menarik perhatian semua orang. Namun, begitu mereka melakukannya, unit Kasen Country juga ingin mengujinya. Mereka juga memiliki sistem penghargaan mereka sendiri. Seperti yang bisa diduga, mengalahkan unit peringkat teratas dari Jialin memberi lebih banyak hadiah daripada unit biasa. Secara alami, semakin banyak yang ingin menantang unit itu karena hadiahnya tinggi. Namun, 6 kelompok telah terbunuh karena keserakahan mereka. Itu hanya berkontribusi untuk membuat unit kematian lebih terkenal. Kali ini, laporan itu mengatakan bahwa unit ke-24 Jialin adalah orang yang menaklukkan daerah itu, tetapi komandan ini tahu bahwa itu karena unit kematian yang terjadi. Tentu saja, ada juga beberapa kelompok mempesona lainnya di pihak Jialin, jadi semua perhatian tidak hanya pada unit Roan saja. Setiap sekte dan bahkan keluarga kerajaan memiliki setidaknya satu kelompok elit dengan komandan yang berpengalaman. Ini juga merupakan saat di mana para pembudidaya yang tidak dikenal mulai membuat diri mereka dikenal. Itu bukan karena mereka jenius budidaya, tetapi karena mereka memiliki mata yang tajam untuk strategi. Namun, yang paling mengganggu komandan Kasen ini bukanlah unit elit Jialin. Pelaporan. Komandan Goven, unit Jialin muncul di area di mana unit ke-56 bertahan. Kami tidak punya cukup waktu untuk melakukan serangan balik sebelum mereka mengamankan posisi mereka. Goven menghela nafas sekali lagi setelah mendengar itu. Cepat. Itu terlalu cepat. Itu pasti senjata perang terkuat yang pernah ada untukmu, komunikasi. Jialin memiliki keunggulan luar biasa dalam kecepatan komunikasi dibandingkan dengan mereka. Bahkan unit terkecil mereka jauh di kejauhan menerima laporan dari setiap peristiwa baru 10 kali lebih cepat dari yang mereka bisa. Biarkan saja, unit kematian mungkin dikirim ke sana untuk memberikan dukungan. Jika komandan mereka mengambil alih kendali pertahanan, kita harus membayar harga yang terlalu tinggi untuk merebut kembali tempat itu. Bawahan itu tersenyum pahit. Kasen Country menderita kekalahan demi kekalahan karena sistem komunikasi Jialin. Mereka benar-benar tidak berdaya dalam hal ini. Tidak bisakah kita meminta beberapa pembudidaya alam jiwa baru lahir kita untuk memimpin unit? Mereka dapat membantu menyingkirkan para komandan sebelum mereka dapat menerima dukungan. Pertempuran akan berakhir dalam sekejap.
Gofen menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Apakah kamu pikir Jialin tidak memikirkan hal yang sama? Mereka memiliki pembudidaya alam transformasi jiwa di garis depan dengan sense spiritual mereka menyebar. Jika kita benar-benar mengirim pembudidaya alam jiwa baru lahir untuk campur tangan, mereka akan mengirim mereka sendiri. Pada saat itu, pertempuran akan meningkat dengan cepat. Bawahan Gofen tidak bisa tidak merasa sedih. Negara mereka kehilangan wilayahnya terlalu cepat. Apakah tidak ada yang bisa kita lakukan untuk itu? Gofen mengangguk. Ada. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, kemajuan cepat Jialin akan segera berhenti. Pria itu tercengang. Ini, bagaimana? Gofen tersenyum sebelum berkata. Kami bukan satu-satunya negara yang tidak mau melihat wilayah kami diambil. Segera, kami akan menerima beberapa bala bantuan untuk membantu mengatasi situasi. Paling tidak, kami akhirnya akan mencapai keseimbangan. Namun, bawahan Gofen memasang ekspresi bingung. Sejauh yang saya tahu, negara-negara lain tidak akan campur tangan selama Jialin tidak benar-benar ingin menaklukkan seluruh negara kita. Juga, Jialin mengawasi negara-negara di perbatasannya. Bahkan ada upaya melawan mereka, setelah mereka memulai serangan terhadap kita. Tetap saja, musuh Jialin dihentikan berkat ahli baru mereka. Dia tidak salah. Baik Jialin dan negara-negara sekitarnya memikirkan hal yang sama. Jialin memang menaklukkan wilayah mereka dengan cepat, tetapi mereka telah mengumumkan bahwa mereka hanya ingin wilayah yang cukup untuk memperluas perbatasan mereka, tidak menelan seluruh negeri. Keluarga kerajaan Jialin bahkan cukup berani untuk menuntut tanah tambahan untuk mencegah konflik yang tidak perlu. Jelas, Kasen menolak dan pergi berperang. Dia benar merasa aneh bahwa beberapa negara lain ingin campur tangan. Jangan khawatir. Alasan kami akan menerima bala bantuan adalah berkat keluarga kerajaan Kasen. Dari apa yang aku tahu, sepertinya Raja Kasen sangat memikirkan wilayah ini. Dia membayar sejumlah besar uang untuk meminta bantuan negara-negara Tolak dan Rorel kita. Negara Tolak dan Rorel tidak memiliki perbatasan yang menyentuh Jialin. Karena itu, mereka berada di luar jangkauan Jialin saat ini. Tidak ada negara yang suka melihat negara lain tumbuh kuat. Itulah aturan alami dunia. Dengan pembayaran dari Raja Kasen dan fakta bahwa Tolak dan Rorel tidak berperang dengan siapapun, kita akan bisa mendapatkan kekuatan ekstra ini untuk membantu kami. Tentu saja, mereka tidak akan mengirim semua ahli mereka. Sebaliknya, sebagian besar akan menjadi pendiri yayasan, formasi inti, dan pembudidaya inti dan jiwa Fusion Realm. Akan ada beberapa pembudidaya alam jiwa baru lahir di belakangnya, tetapi mereka hanya di sana untuk mengawasi perang. Bawahan Gofen mau tak mau bertanya. Tetap saja, mengapa aku merasa ini bukan satu-satunya alasan mereka datang untuk membantu kita? Jika melakukan pembayaran sudah cukup untuk membuat kekuatan negara lain bergerak, banyak negara akan menggunakan metode ini sebelumnya untuk membela diri. Namun, semua negara egois. Mereka lebih suka menjaga kekuatan mereka tetap hidup. Gofen setuju. Itu benar. Namun, saya tidak tahu detail negosiasi mereka. Bagaimanapun, itu tidak masalah bagi kami. Bagian yang penting adalah kami mendapatkan bala bantuan yang kami butuhkan untuk menahan pasukan Jialin. Apapun alasannya adalah, itu bermanfaat bagi Kasen dan kedua penolong itu. Itu saja yang perlu kita ketahui. Kembali ke unit kematian, mata Kentaki tiba-tiba berbinar saat dia melihat ke arah tertentu. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka bahkan akan bisa melihatnya meneteskan air liur. Asteris anak ayam. Asteris. Bab 338 Penemuan baru. Seperti yang disebutkan Gofen, unit kematian telah menerima perintah untuk membantu mengamankan area baru yang diperoleh selama pertempuran terakhir beberapa hari kemudian. Secara alami, mereka harus pindah ke tempat itu. Namun, ketika mereka akhirnya tiba di sana, persepsi Kentaki segera menemukan sesuatu. Ryan memperhatikan perubahan perilaku Kentaki saat Minokawa melihat ke arah tertentu. Ini, ada apa, Kentaki? Apa kau menemukan sesuatu? Asteris anak ayam, anak ayam, anak ayam, asteris. Kentaki melompat, bersemangat saat menggunakan sayapnya untuk menunjuk ke arah yang dia lihat. Rowan melihatnya dan mengingat sesuatu. Bukankah ini reaksi yang sama ketika ayam menemukan bahwa... Namun, Rowan berhenti berbicara di sana. Bagaimanapun, kemampuan Kentaki juga merupakan rahasia. Sebagai gantinya,
Rowan menggunakan koneksi jiwa mereka untuk menyampaikan kata-katanya. Bukankah itu reaksi yang sama yang dialami Kentucky ketika dia menemukan deposit biji luminun? Ah, itu benar. Ryan tidak memiliki banyak luminun ore yang tersisa. Lagi pula, sudah lebih dari setahun sejak mereka menemukan deposit biji luminun. Saat itu, Ryan mendapat 10 kilogram logam itu. Sebagai biji berkualitas surga tengah, Kentucky bisa makan dan mencerna sekitar 100 gram setiap 5 hari, yang memberi Ryan persediaan yang akan bertahan 500 hari. Saat ini, dia hanya memiliki 400 gram tersisa di alam dimensi permata jiwa. Tentu saja, dia masih memiliki stok Elder Reliance yang bisa bertahan sekitar 1 bulan lagi. Reliance sendiri mengatakan bahwa dia tidak keberatan berpisah dengannya. Namun, itu akan segera berakhir juga. Kentucky bisa hidup baik-baik saja tanpa biji tingkat surga untuk dimakan. Sebagai gantinya, perkembangan bulu dan sisiknya akan hampir terhenti karena Kentucky hanya bisa menggunakan energi spiritual pada mereka. Asteris anak ayam. Asteris. Kentucky kemudian mencoba melarikan diri ke arah deposit biji, tetapi Ryan segera menghentikannya. Berhenti di sana. Kentucky kemudian melihat ke belakang, bingung. Asteris anak ayam. Asteris. Kamu tidak bisa pergi sekarang. Tetaplah di sini. Dipahami. Kentucky hanya bisa melihat dengan ekspresi sedih. Namun, Ryan bersikeras. Setelah memastikan bahwa Kentucky tidak akan kehabisan sendiri, si kembar akhirnya mulai berbicara. Mengingat jangkauan pencarian Kentucky, depositnya mungkin ratusan kilometer jauhnya. Rowan mengangguk. Kentucky baru menyadari keberadaan deposit itu begitu kami tiba di area yang baru ditaklukkan ini. Itu berarti kita berada di perbatasan persepsinya. Juga, jangan lupa bahwa dia jauh lebih kuat sekarang daripada ketika kita menemukannya. Rentang persepsinya mungkin telah meningkat banyak sejak saat itu. Saya tidak akan terkejut jika deposit ini berjarak 1000 kilometer. Ryan setuju dengannya. Itu jauh di dalam wilayah tentara Kasen. Sudah butuh waktu lama untuk membawa daerah yang hanya 50 km ini ke wilayah mereka, apalagi menaklukkan 1000 itu. Kita perlu bicara dengan Droman dan Mia. Selain Reliance, Droman dan Mia adalah satu-satunya yang tahu tentang identitas asli Kentucky. Jelas, mereka juga tahu tentang kemampuannya untuk mendeteksi logam tingkat surga. Rowan kemudian tinggal di daerah itu sementara Ryan berlari kembali ke tempat mereka datang. Ryan bertanggung jawab atas semua yang berhubungan dengan peralatan, jadi Rowan tidak campur tangan dan membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan. Pasukan Jialin sudah membangun formasi komunikasi lain di area baru. Namun, itu akan memakan waktu 1 atau 2 hari untuk melewati semua kabel dan menghubungkan semuanya. Tanpa pilihan lain, Ryan harus kembali ke tempat yang paling dekat berada. Nah, dengan enhancement ability dan kultivasi core formation realmnya, itu bukanlah sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Akhirnya, Ryan mencapai formasi komunikasi. Berhenti. Siapa yang pergi ke sana? Para penjaga yang melindungi formasi segera memperhatikan Ryan. Ini aku. Ryan akhirnya cukup dekat bagi mereka untuk melihat siapa itu. Oh, Ryan. Ada apa? Anda perlu menyampaikan pesan apapun. Ryan mengangguk. Ya, bisakah saya menggunakan formasi komunikasi kita sebentar? Para penjaga mengangguk dan membiarkan Ryan lewat setelah dia menunjukkan lencana sekte dalamunya. Tidak semua orang bisa menggunakan formasi komunikasi Jialin. Hanya para pemimpin dari setiap unit yang dapat melakukannya, dan mereka perlu memiliki alasan yang baik untuk itu. Namun, Ryan adalah murid Droman, master formasi yang bertanggung jawab atas semua formasi komunikasi, jadi dia memiliki izin masuk gratis. Ryan tidak mengatakan apa yang dia temukan di wilayah Kasen. Dia hanya meminta agar gurunya datang menemuinya sesegera mungkin. Sistem komunikasi mereka masih terlalu primitif. Tidak ada hal-hal seperti kriptografi atau sejenisnya. Paling-paling, mereka memiliki beberapa kode dengan makna tersembunyi. Lebih baik berbicara dengan Droman secara langsung. Droman tidak butuh waktu lama untuk muncul setelah itu. Karena dia bertanggung jawab atas semua formasi komunikasi, dia jelas tinggal di dekatnya. Ada apa? Ini belum waktunya untuk pelajaran formasimu. Ryan menggelengkan kepalanya sebelum menggunakan pesan sense spiritual untuk menjelaskan semuanya. Kentucky tampaknya telah menemukan deposit biji lain dengan biji tingkat surga. Kali ini, dia juga jauh lebih bersemangat.
Saya percaya bahwa apapun yang dia deteksi berkualitas sangat tinggi, atau jumlahnya sangat banyak. Droman terkejut mendengarnya. Itu keren. Beri aku waktu sebentar. Droman mengambil jimat transmisi pikiran dan segera menghubungi Mia. Benar saja, Mia juga tiba setelah beberapa waktu. Hal-hal baik tentang talisman transmisi pikiran adalah bahwa mereka aman, jadi Droman sudah menceritakan semuanya saat dia mengiriminya pesan. Ryan, apakah kamu yakin tentang itu? Apakah benar-benar ada deposit tingkat surga lain di sini? Ryan mengangguk. Saya yakin. Namun, saya tidak tahu di mana itu karena berada dalam wilayah Kasen. Juga, Kentucky berada di batas jangkauan deteksinya, jadi depositnya pasti jauh di dalam barisan musuh. Mia mengangguk, tidak mempermasalahkan bagian itu. Tidak apa-apa, saya hanya perlu arahan umum sehingga kami dapat memfokuskan serangan kami di sisi itu. Namun, Anda harus memahami bahwa rampasan akan menjadi milik seluruh aliansi. Kita perlu membaginya dengan yang lain. Ryan sudah mengharapkan itu. Lagi pula, jika mereka mencoba mengambil semuanya untuk diri mereka sendiri dan ditemukan setelahnya, itu mungkin akan memicu konflik internal. Itulah hal terakhir yang dibutuhkan Jialin dan Dalamus saat ini. Bagaimana Anda akan memberitahu orang lain tentang hal itu? Mia tersenyum sebelum berkata, jangan khawatir, itu masalah sederhana.